Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada rapat kita di siang hari ini. Mudah-mudahan masih terus kita bersemangat, walaupun di sela-sela kita sudah menjelang pada mau mudik, tapi kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Selamat siang Ibu Vivi, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Bappenas. Selamat siang, Pak. Terima kasih Bu, Pak Cahyono, selamat siang. Dari Deputi Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian PAN-RB. Ibu Anita, Kepala Departemen Ekonomi, Keuangan Inklusi dan Hijau Bank Indonesia. Bapak Ibu yang belum bisa kami sebutkan satu persatu dari KL, demikian juga dari mitra-mitra kita yang selama ini juga aktif dalam keuangan inklusi, ada dari RISE, ada Microsafe Indonesia, Tony Blair Institute, World Bank, Women World Banking, maupun dari Dana. Sesuai dengan undangan kami, Bapak Ibu, kita koordinasi untuk percepatan kepemilikan akun bank berbasis keluarga. Saya kira sudah sama-sama kita ikuti perkembangan terakhir, terutama di minggu lalu, Pak Presiden menugaskan kita semua untuk memastikan bahwa semua keluarga memiliki akun perbankan untuk bisa menjadi saluran program-program pemerintah nantinya. Dan saya kira Pak Menko juga sudah dipanggil secara khusus di minggu lalu, hari Jumat tepatnya, dan sudah ada arahan. Saya kira Bapak Ibu juga sudah mendengar progres yang perlu kita lakukan. Untuk itulah Bapak Ibu, di siang hari ini kita rapat bagaimana kita melakukan percepatan sehingga target Bapak Presiden untuk bisa diumumkan di 17 Agustus di 2025 ini bisa kita laksanakan dengan baik. Saya kira untuk perkembangan terkini saya akan sampaikan ke Pak Erdirio, asdep saya, untuk bisa kita sama-sama simak dan nanti kita akan melakukan diskusi setelah laporan perkembangan dari Pak Erdirio. Silakan Pak Erdirio. Baik, terima kasih Pak Deputi kesempatannya. Mohon izin Pak Deputi dan Bapak Ibu semuanya, kami melaporkan perkembangan rapat teknis untuk percepatan inklusi keuangan dalam rangka mendukung elektronifikasi program pemerintah. Yang pertama, Pak, kami maturkan Pak dari teman-teman OJK kemarin bahwa menyarankan yang pertama untuk dilakukan koordinasi dengan Satker ya, Departemen Pengawasan Perbankan terkait dengan terkait pencucian uang dan pencegahan terorisme. Ya, jadi satu hal kita perlu melibatkan di bagian pengawasan tersebut. Yang kedua, OJK juga menyarankan untuk melakukan percepatan pembukaan rekening adalah untuk pemetaan dahulu, Pak. Artinya dari data yang ada di Dukcapil perlu dibetahkan mana yang sudah punya akun bank berdasarkan IKD atau identitas kependudukan digital dan mana yang belum sehingga nanti bisa dibuatkan akun. Kemudian yang ketiga saran dari OJK supaya tidak diberlakukan langsung secara bulky namun dilakukan dulu piloting di salah satu TPAKD dan kalau sudah berhasil dengan baik kemudian kita diseminasikan kepada TPAKD provinsi yang lain. Kemudian dari teman-teman Bank Indonesia, yang pertama beliau sangat menekankan pentingnya Pak Deputi dan Bapak Ibu sekalian, persiapan kita untuk launching Pak, yaitu launching Payment ID oleh Bapak Presiden dalam rangka peringatan 17 Agustus tahun 2025 ini ya. Nah, itu diharapkan bisa di launching Payment ID-nya. Namun tentu dimulai secara bertahap, BI mengusulkan untuk 10 juta rekening dulu berbasis keluarga penerima manfaat PKH atau program keluarga harapan. Ya, kemudian dipilah-pilah apakah dari keluarga tersebut
sudah mempunyai identitas kependudukan digital dan kemudian dibukakan akun, baru kemudian dibuatkan payment ID-nya secara digital oleh Bank Indonesia. Dan secara teknologi, Bank Indonesia akan melaksanakan hal tersebut secara bertahap. Ada percepatan Pak yang awalnya 2027, itu insya Allah akan diselesaikan di 2026. Kemudian yang ketiga, Bank Indonesia juga menyarankan agar untuk penyaluran bantuan sosial seharusnya bisa menggunakan omni-channel, ya artinya tidak saja menggunakan akun bank, tapi juga dengan berbagai platform digital, ya misalnya bisa bank, bisa non bank gitu ya. Kemudian yang terakhir yang keempat, mengharapkan ada koordinasi untuk perluasan fitur dan menggunakan basic saving account sehingga apabila ada transfer atau pembukaan saldo awal rekening dari pemerintah tidak habis secara biaya administrasi. Kemudian dari teman-teman Kemenkeu khususnya BKF, di sini ada Pak Adi, Pak Adir selaku kepala pusat. Nah, beliau melalui timnya kemarin itu menyarankan agar pemberian saldo awal itu diberikan secara selektif atau tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan dari mungkin desil yang paling rendah, nanti disepakatin Pak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari teman-teman Dukcapil bahwa perekaman IKTP itu memang sudah mencapai 98% dengan melakukan eKYC menggunakan biometrik, namun tidak semuanya sudah IKD. Kemudian yang kedua, Dukcapil sedang mengembangkan teknologi biometrik seperti face recognition dan iris. Kemudian sampai dengan saat ini kita bersyukur bahwa IKD atau identitas kependudukan digital sudah mencapai lebih dari 14 juta orang. Kemudian yang terakhir, dan Dukcapil juga menyarankan agar dilakukan penyederhanaan regulasi untuk pembukaan rekening, membutuhkan KTP, ya. Kemudian sementara IKD itu tidak harus berupa fisik, jadi karena sudah digital, ini mungkin perlu disempurnakan regulasinya. Kemudian dari Bappenas kemarin tim teknisnya menyampaikan bahwa perlu ada concern dahulu terhadap jangka pendek Pak untuk pembukaan rekening yang berbasis akun penerima manfaat KPH dan kemudian secara bertahap untuk percepatan pembukaan rekening itu secara turunan Pak, artinya di anggota keluarganya kemudian juga dibukakan akun dalam jangka panjang. Kemudian dari Tony Blair Institute akan mensupport Pak apabila dibutuhkan fasilitasi rapat setiap 2 mingguan, itu bisa mensupport dengan fasilitasi dari program daripada TBI. Kemudian dari Microsafe Consulting memberikan saran bahwa dalam pilot project eKYC Pak, itu diperlukan integrasi antara IKD, kemudian payment ID di data terpadu sosial ekonomi nasional sesuai dengan chart yang sedang disiapkan oleh kantor Menko Perekonomian. Nah, sementara dari World Bank perlu adanya aspirasi Pak dari bawah, jadi pembukaan rekening itu tidak ditentukan di satu bank, karena itu dormanya sangat besar Pak, karena bank tersebut di lapangan ternyata misalnya jauh Pak dari katakanlah dari penerima manfaat tersebut. Nah, kemudian beberapa tindak lanjut yang disarankan dari rapat teknis kami kemarin Pak, bahwa yang pertama perlu dilakukan mapping dan sinkronisasi data IKD di Dukcapil dengan data penerima bansos yang nanti dia akan di-launching di tanggal 17 Agustus sebanyak 10 juta tersebut, sehingga akan dibuatkan payment ID dengan teknologi dari Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk pembukaan rekening berbasis keluarga juga seharusnya ditindaklanjutin dengan pembukaan akun personal anggota keluarga tersebut dengan memanfaatkan data IKD Pak, sehingga IKD-nya perlu dilakukan perluasan terus. Kemudian yang terakhir diharapkan dalam jangka pendek juga perlu dilakukan piloting sehingga keberhasilan integrasi data IKD, data anggota keluarga ya, khususnya bansos dan payment ID ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan
nanti akan dibuat timetable untuk perluasannya. Demikian Pak, laporan kami. Mungkin kita mohon izin Pak, mungkin perlu mohon masukan Pak dari pimpinan, karena kemarin yang hadir baru tim teknis. Mungkin kita bisa mohon kepada teman-teman OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Menpan RB, Komdigi, dan dari BEM juga Pak hadir. Kemudian juga mungkin dari teman-teman dari mitra Pak, karena ini ada beberapa satker Pak yang dari OJK maupun BI, ada beberapa satker dan mitra, kita mitra di Dewan Nasional Keuangan Inklusif, termasuk ada juga dari mitra ini BPS Pak, ada Pak Amik yang hadir Pak dari BPS Pak. Demikian Pak laporan kami Pak Deputi, mohon arahan selanjutnya Pak. Baik, terima kasih Pak Asdep. Saya kira isu pertama kita adalah kami ada informasi, atau katakanlah data gitu ya, raw data. Di sini ada 93 juta keluarga. Ada 93 juta keluarga. Nah, ini kita validasi dulu aja dengan kawan-kawan gitu ya. Kemudian kita juga dapat informasi bahwa data yang ada di OJK dari 93 juta keluarga ini 90% sudah memiliki bank account. Nah, ini yang coba kita validasi ya. Kalau untuk 93 juta keluarga, kemana kira-kira kita validasi ini? Ke BPSK? Atau ada di OJK atau di Dukcapil? Keluarga Dukcapil Pak. Silakan, dari Dukcapil, Pak Seno. Siap Bapak, ya, izin Bapak, tadi agak miss Ya, sedikit. silakan. Data 93. Izin Bapak, data Ya. 93 juta itu adalah data kartu keluarga yang terdaftar berdasarkan data KK yang ada di laporan semester 2 tahun 2024 Pak. Jadi ada kurang lebih 93 juta data keluarga. Nah, artinya Oke. kalau nanti kita akan melakukan pembukaan rekening terhadap 93 juta data ini, atau katakanlah nanti dipres menjadi 10 juta, artinya nanti mungkin kita butuh bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan apakah 93 juta keluarga ini yang terdiri dari mungkin satu keluarga itu ada 5 anggota keluarga, salah satu di antaranya sudah punya rekening atau belum. Begitu juga nanti kalau terhadap yang nanti 10 juta atau yang lainnya. Juga nanti akan kita carikan dengan irisannya dengan apakah lembaga individu atau keluarga tersebut sudah mempunyai IKD atau belum. Nanti kita bisa cari karena saat ini kurang lebih 14 juta penduduk Indonesia yang sudah punya IKD. Izin Bapak, kebetulan di sini ada Pak Dirjen dari Pak Dirjen Dukcapil Pak. Mungkin Pak Dirjen Dukcapil akan menyampaikan. Baik, silakan Pak Dirjen. Silakan Izin Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Deputi dan Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, kami dari Kemendagri sungguh akan mensupport program yang sangat bagus ini, bukan maupun IKD, kita akan terus juga update. Kemudian yang kedua, bahwasanya BPS Kemensos itu sudah melakukan bersama dengan Dukcapil untuk verifikasi validasi terkait DTSN, data terpadu sosial ekonomi nasional. Nah, termasuk juga yang 93 itu, dan sudah disepakati. Artinya data itu nanti terus kita akan update. Kalau yang kemarin kan data per tanggal 24 Februari, kesepakatan dengan BPS dan tadi kita hanya akan terus update dan itu nanti betul. Kemudian yang ketiga, kami sangat sepakat, andai kata nanti lewat podcast dari Kemenko Gaden, kita melakukan pertemuan berkala untuk persiapan pada tanggal 17 Agustus 2025 terkait launching program ini. Yang selanjutnya tentu saja, kami akan terus memaksimalkan jumlah yang aktivasi IKD. Untuk saat ini seperti yang tadi Pak Seno sampaikan, kurang lebih memang baru sekitar 14.100 penduduk yang sudah SPD. Itu pun belum tentu rata-rata adalah mereka yang di luar bansos tentu saja.
Nah, ini nanti kita akan optimalkan, tentu saja bersama Kemensos, agar mereka-mereka yang menjadi target grup Bansos PKH itu nanti yang juga akan aktivasi IKD. Caranya gimana? Nanti kita akan juga jemput bola ke beberapa tempat yang memang memungkinkan, di mana memang targetnya itu adalah mereka-mereka penerima Bansos. Kemudian terkait dengan regulasi tadi yang disampaikan oleh Pak Asdep, andai kata nanti IKD betul-betul sudah bisa dimungkinkan sebagai digital payment, kita berharap memang ada penyesuaian regulasi. Karena kalau lewat digital, mestinya adalah sistem to sistem. Artinya semuanya sudah terkoordinasikan. Tidak harus kalau sudah pakai digital, sudah pakai IKD misalnya, kemudian harus menyertakan fotokopi KTPL misalnya. Kan jadi nggak pas. Harus sudah IKD, sudah digital, kemudian peraturannya harus ada fotokopi KTPL. Ini yang mungkin nanti sangat penting. Bagaimana juga akan harus ada penyesuaian regulasi terkait masalah digitalisasi tadi. Sehingga nanti tidak perlu ada fotokopi KTPL, satu lagi sistem. Ini mungkin beberapa lainnya, dan tentu saja kami akan terus bersama dengan Bapak semuanya di bawah koordinasi dari Kemenko dan DEN. Kami siap untuk mengikuti program ini dengan sebaik-baiknya dan mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Di sini hadir juga Pak Seno, ada Bu Ningrum dan beberapa tim teknis dari Dijen Dukcapil untuk terus mengikuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas informasi yang luar biasa dan dukungan yang luar biasa. Kita akan terus follow up untuk mensukseskan arahan dari Bapak Presiden ini. Baik, kami lanjut. 93 kita definisikan valid, kira-kira gitu ya, karena itu data yang sudah disepakati bersama di tanggal 24 Februari 2025. Itu kita pegang. Nah, sekarang kita ke OJK. OJK kita dapat info juga 90% dari keluarga ini sudah memiliki rekening bank. Silakan dari OJK. Mohon izin Bapak Deputi, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Izin Pak, kami terkait dengan 90% itu juga mohon maaf baru terinfo di forum ini Pak. Seingat kami kemarin pada saat tanggal 24 yang dipimpin Pak Asdep, kami belum menyampaikan angka itu Pak, memang diperlukan mapping Pak, tapi mohon Itu angka info dari dan atas arahan, Pak, makanya kita konfirmasi ke Bapak. baik, siap Pak. Ya. Kami akan ini Pak, koordinasi dengan satgas terkait Pak. Mohon izin Pak, Bapak Deputi, terkait dengan angka itu Pak 90%. Segera kami ini Pak ya koordinasi. Mohon izin Pak Deputi. Kalau angka di Bapak berapa Pak? Kalau untuk per KK-nya memang kami di Direktorat Inklusi Keuangan belum ini Pak, belum ada Pak, untuk angka itu. Gimana caranya Pak biar tahu ke OJK? Kalau memang angka dari tadi Pak Munaran Pak dari atas ya Pak ya untuk informasinya Pak ya. Kami juga akan kan ini harus Pak. kita validasi Pak. Gimana caranya? Iya. Berapa Memang keluarga yang sudah dapat dari 93 juta itu? Gimana caranya Pak? Kita tanya teman-teman di OJK. Mungkin yang kami sebelumnya Pak di rapat teknis Pak, memang perlu dilakukan mapping dan nanti kami perlu mungkin Mas Gazi boleh ditampilkan untuk rencana mappingnya. Memang perlu mekanisme mapping Pak sebetulnya untuk data ini dan memang diperlukan data dari izin dari Dukcapil juga Bapak terkait dengan hal ini. Seperti itu Pak. Tadi data ada Pak. Nah tinggal data nomor rekening ada di mana Pak? Betul. Kalau sesuai dengan kakak tadi. Ya, mohon izin Bapak, ini juga hadir dari pengawas perbankan juga nanti apabila ada masukan dan juga terkait hal ini. Nah, tapi memang asumsi ataupun rencana yang memang kalau diperlukan untuk mapping ini seperti ini nih Pak, di usulan di kami di Direktorat Inklusi Keuangan, dan ini memang saat ini kami masih juga koordinasi dengan satuan kerja terkait Pak Deputi. Seperti itu Pak. Ya. Kalau Angkanya metodologi mapping pahamlah kita Pak. Maksud saya sekarang supaya kita bisa simpulkan atau paling tidak ada validasi data, bagaimana cara kita tahu yang existing saat ini dari 93 juta keluarga tadi, bagaimana kita bisa mengetahui berapa yang sudah memiliki rekening bank, baik berbasis misalkan kepala keluarga atau maupun dari ibu rumah tangganya, dari household-nya. Bisa nggak kita dapatkan dengan cepat? Atau sudah ada datanya? Itu yang kita konfirmasi Pak. Kalau belum ada datanya, berarti laporan ke atas
kurang valid dari kita semua ini dari bawah kan gitu. Kalau di Bapak sendiri di OJK nggak ada datanya. Ya, Bingung juga kita jadinya itu kalau begitu. kalau di Iya, Pak. direktorat, iya Pak, kalau dari direktorat kami Pak, Departemen Delik memang untuk data itu saat ini belum ada Pak, izin Pak Deputi. Tetapi sangat kami ini Pak, sangat kami support untuk arahan Bapak tadi segera kami koordinasikan untuk angka 90% itu. Itu Pak, Ya. sementara. Tapi Mungkin kira-kira saya keliru nggak kalau misalkan menanyakan ke OJK berapa dari 93 juta ini yang sudah memiliki rekening? memang untuk data kepemilikan rekening kan ada Pak ya nanti ya di baik nanti Oke. kita permintaan melalui bank ataupun sistem yang ada di saat ini Pak di apa di OJK gitu Pak. Nah, itu memang perlu untuk di mapping kan, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Mohon izin Pak Deputi. Baik. Jadi Seperti itu Pak. kira-kira pas ini adalah teman-teman di OJK lah yang memiliki kompetensi ya untuk mengetahui nomor rekening Ada kerahasiaan. terkait dengan eh, data keluarga tadi yang 93 juta ya. Ya Pak, betul Pak. Dan kami juga mengundang dari pengaturan perbankan Pak, karena akan bersinggungan dengan terkait dengan kerahasiaan data bank seperti itu Pak. Nah, Ya. Deputi, mungkin di forum ini kalau diperbolehkan nanti Silakan, monggo silakan. Kita memang dari mau mengeksplor. ya, Ya, makasih Pak Deputi. Kami silakan Bu silakan Pak. Lintang ataupun Pak Afif dari pengawas perbankan Bank Pemerintah. Dan saya kira kan kita tidak perlu, kita orang awam nih, tidak perlu mengetahui, oh kakak ini nomor rekening. Enggak. Kita percaya lah ke OJK. OJK bilang dari 93 juta ini, 90% sudah memiliki nomor nomor rekening bank. Misalkan seperti itu ya, ya kita percaya Pak. Nah, itu aja yang mau kita validasi sekarang. Kalau Bapak bilang belum punya, ya berarti informasi kepemimpinan kurang valid gitu kan. Nah, dalam hal kerahasiaan ya silakan aja, itu sesuai dengan kewenangan masing-masing gitu. Silakan Pak, tadi teman dari OJK. Kami persilakan Pak Afif atau Bu Lintang kalau ada masukan atau tambahan. Ya, mohon izin Bapak Ibu sebelumnya perkenalkan saya Lintang dari DPNP Pak, tapi mohon izin sebelumnya pimpinan kami juga belum bisa hadir untuk saat ini karena ada kegiatan yang lainnya. Terkait dengan hal tersebut, sebetulnya dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perbankan atas nah, data nasabah penyimpan serta simpanannya itu kan memang merupakan yang termasuk dalam rahasia bank ya Bapak, sehingga memang tidak bisa di-share gitu oleh bank secara langsung gitu. Nah, asal tersebut dari sisi kami pun sebetulnya sudah ada POJK terkait hal tersebut, terkait mekanisme bagaimana untuk eh, bagaimana mekanisme terkait dengan penyerahan data tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya karena memang karena ini pertama Baik. kali ya Bapak Ibu kami hadir di forum terkait hal ini. Lalu untuk bagaimana apakah bisa untuk share untuk data tersebut apa namanya diberikan atau seperti apa itu saya mungkin mohon untuk minta izin arahan dulu kepada pimpinan kami ya Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin Ya, Pak Arin Lengwang untuk jawabannya. Bu Lintang kalau bisa minta sekarang. Kan kita sudah undang dari 2 hari lalu. Dan ini kan perintah Presiden, Bu. Ya, jadi ya bukan rapat rapat TCC, rapat kita ini. Jadi tolong disampaikan ke kawan-kawan di OJK. Ya, untuk lebih lanjut, monggo Bu Deputi, Bu Vivi, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Deputi yang saya hormati, Pak Deputi, Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yon juga, mohon maaf. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Saya mendapatkan laporan. Pada kesempatan ini saya dimintakan untuk menjelaskan mengenai DTS. Jadi kalau boleh, saya share beberapa slide. Sebentar. Baik Bapak dan Ibu, saya mulai dulu dari sini. Jadi tadi sudah disampaikan 93 juta keluarga. Jadi memang di dalam DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini yang merupakan integrasi dari 3 sumber data besar atau data induk. Yang pertama DTKS yang dikelola oleh Kemensos, kemudian Reksosek yang sekarang dikelola oleh Bappenas. Sebelumnya ini semua di surveinya atau di sensusnya melalui BPS semua ya.
dan juga P3KE yang sebelumnya dari BKKBN tapi terakhir dikelola oleh Kemenko PM. Nah, ketiga data ini kemudian data besar ini ditunggalkan ya. Jadi misalnya si Vivi gitu ya, itu adalah Vivi saya bukan Vivi yang lainnya. Jadi tidak ada duplikasi. Kemudian juga telah dilakukan pemadanan dengan SIAK yaitu data Dukcapil dan juga Dapodik serta PLN. Nah, jadi saat ini DTSEN itu berjumlah 285,2 juta penduduk jiwa ya yang berada pada 93 juta keluarga. Keluarga ini berdasarkan KK. Kalau sebelumnya berbagai bansos ada yang rumah tangga, ada yang keluarga. Keluarga itu membedakannya dia tinggal dalam satu rumah tangga begitu ya. Ini banyak sekali definisi yang mungkin perlu dipahami bersama, tapi yang dimaksud dengan 93 juta keluarga di sini adalah berdasarkan KK ya. Ada beberapa catatan-catatan bahwa data atau variabel data sosial ekonominya tidak lengkap ya, di mana misalnya untuk yang jiwa ini sekitar 29 juta hanya ada variabel kependudukannya saja, sementara yang di keluarga itu ada sekitar 6 juta yang hanya variabel kependudukannya saja. Jadi tidak ada data sosial ekonominya. Nah, variabelnya itu sendiri ini ada dari sisi demografi, kemudian juga ada di sisi sosial ekonomi berdasarkan wilayah dari provinsi sampai dengan tingkat rumah tangga dan juga pasti ada nomor rumah. Nah, sedikit saya perlu sampaikan di sini bahwa karena ada data sosial ekonomi ini, BPS tidak hanya mendata, namun juga meranking. Jadi dalam satu desa misalnya ada 100 orang, kita bisa menentukan siapa yang paling miskin dan yang paling kaya dari 100 orang tersebut. Nah, seringkali kalau kita berbicara mengenai pensasaran bantuan sosial itu di lapangannya ada beda tipis ya. Misalnya orang ke-11 atau orang ke-19 ke-20 itu secara kasat mata rumahnya hampir sama misalnya gitu ya. Nah, dengan adanya data sosial ekonomi ini kita bisa mem-PMT-kan proximine test by komputer untuk membedakan mana yang lebih miskin dan mana yang lebih layak untuk menerima bantuan sosial tersebut ya. Jadi sebetulnya cara mengenai sebetulnya sudah dimulai era dari Raskin menjadi Rastra, Rastra menjadi BPNT. Jadi by 2017 sebetulnya paling tidak kita punya 10 juta saat itu ya, 10 juta penerima PKH dan 16 juta penerima BPNT yang punya rekening di Himbara. Jadi tentunya ini semua datanya agak bergerak pada saat kita COVID, di mana mekanisme digital payment atau G2P, government to person ini kemudian mengalami beberapa perubahan-perubahan. Jadi sebetulnya kalau mau dilihat berapa orang yang sudah menerima, kita bisa men-trace balik penerima PKH dan juga BPNT. Kemudian keluar Inpres nomor 4 2025 yang menugaskan beberapa kementerian lembaga dan hanya Bappenas, di mana di sini kami ditugaskan untuk menyusun pedoman berbagi pakai berbagi pakai DTSN ini. Kami sudah melakukan beberapa konsolidasi, koordinasi dengan kementerian lembaga dan saat ini kami sudah mengajukan proses harmonisasi RPermen untuk pedoman bagi pakai tersebut yang tentunya kami menggunakan beberapa pengaturan yang yang telah diatur oleh beberapa perpres yang lain. Sebagai contoh dari sisi undang-undang kami juga menggunakan prinsip yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 27 2022 tentang pelindungan data pribadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya sebetulnya ada beberapa perpres, nanti mungkin Pak Yon akan mengkapi lagi. Kami hanya menyampaikan terkait dengan Satu Data Indonesia, di mana melalui perpres ini pemerintah dimandatkan untuk membangun portal Satu Data sebagai media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses oleh semuanya dan berdasarkan tentunya digitalisasi. Portal Satu Data ini punya akses untuk kode referensi, jadi karena ada pemekaran dan sebagainya. Kemudian juga data induk, tentunya banyak data induk, data, metadata dan sebagainya.
Nah, ini beberapa catatan saja kenapa harus satu data. Ini sudah dari tahun 2019 kita semua aware bahwa penyaluran berbagai bansos itu di beberapa tempat ada persoalan redundancy atau overlap, kemudian ada persoalan dari sisi inefisiensi dari biaya dan tentunya dari sisi ketepatannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Permen untuk berbagi pakai yang telah kami masukkan ke dalam Kementerian Hukum, ini kurang lebih mekanisme seperti ini, di mana berdasarkan Inpres nomor 4, PS itu dimandatkan untuk memberikan data yang sudah ditunggakan, satu kepada Bappenas, kemudian kedua kepada Kemenko PM untuk bahan koordinasi lingkup Kemenko PM, dan juga Kemensos untuk program-program bansosnya. Nah, khusus untuk Bappenas, berdasarkan Perpres 39 tadi, kami menindaklanjutinya untuk membangun portal satu data khusus untuk DTSN ini, tentunya berdasarkan ketentuan dan juga infrastruktur yang sudah dibangun untuk pengembangan digital pemerintahan. Jadi kita sudah cukup lama punya beberapa aturan untuk membangun SPBE dan juga tentunya infrastruktur digital pemerintah. Yang antara lain kita sudah membangun SPLP, yaitu sistem pelayanan lintas pemerintahan melalui jaringan intra pemerintah yang dijamin kerahasiaannya melalui oleh BSSN, ya, dan juga mekanisme bisnis prosesnya melalui BPKP, dan tentunya ini semua di bawah kendali dari Kemenko sebagai untuk match sebagai bagian dari arsitektur SPBE. Nah, jadi tentunya untuk semuanya nanti kita melalui SPLP portal Satu Data Indonesia ini kita bisa memanfaatkan DTSN ini. Ini proses bisnis permintaan DTSN, mungkin saya nggak perlu terlalu detail, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga bisa mengajukan permintaan DTSN ini. Kemudian ini alur data, alur proses permintaan DTSN berdasarkan klasifikasi dari data. Ada tiga klasifikasi besar. Yang pertama data terbuka, karena ini data agregasi by wilayah, tidak menyebutkan by name by address-nya. Kemudian data terbatas itu adalah data individu atau keluarga tanpa variabel identitas, jadi ada proses deidentifikasi, ya, atau misal contohnya hanya menyebutkan sekian digit dari IKTP-nya gitu. Kemudian satu lagi data tertutup, ini untuk by name by address yang tentunya lebih detail lagi, termasuk juga variabel sosial ekonominya. Nah, ke depan tentunya portal Satu Data ini sebagai data exchange hub, tadi yang saya sampaikan ini semua harus melalui sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP yang sudah dibangun oleh Komdijis. Kalau tidak melalui ini, BSSN tidak akan menjamin kerahasiaan dan juga keamanan dari pertukaran data besar ini, ya. Yang tentunya nanti kita semua akan perlu juga mempelajari undang-undang pelindungan data pribadi, di mana kalau by name by address tentunya kita perlu memenuhi segala aspek kualifikasi pengaturan dari undang-undang pelindungan data pribadi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang sudah kami sampaikan juga ke Den, di mana melalui Satu Data Indonesia sebagai sistem katalog data Indonesia bisa dimanfaatkan oleh berbagai program, tidak hanya bantuan sosial saja. Jadi dari 29 juta keluarga atau 95 juta tadi, sebetulnya karena Kementerian Sosial itu membagikan hanya yang miskin, kita berbicara mengenai perankingan hanya desil 1 sampai 2 atau desil 3. Nah, sementara misalnya Kementerian Perumahan, mereka sekarang meminta desil 4 sampai dengan desil 8. Jadi bukan hanya yang miskin saja. Ini saya hanya memberikan contoh bahwa kedepannya bisa digunakan oleh berbagai program lainnya. Nah, memang untuk Agustus 2025 fokusnya hanya PKH, dan tentunya bagian dari PKH itu juga penerima bansos yang lain. Saya pikir sangat doable, jadi kami sangat mendukung
target untuk mendigitalisasi payment, terutama untuk bantuan sosial, tapi tentunya beberapa lainnya akan lebih mudah dilakukan. Demikian Pak Ali yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi, Bu Deputi. Saya kira kita sudah mendapatkan tambahan penjelasan untuk keyakinan kita terhadap data yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Kita lanjut ke Bank Indonesia. Baik, terima kasih. Boleh matiin dulu. Nah, baik, terima kasih Pak Deputi, Pak Erdirio, Ibu dan Bapak pimpinan dan lembaga terkait yang hadir. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari Bank Indonesia kami memberikan beberapa tambahan, Bapak. Ada 3 bagian karena kami tentunya siap mendukung arahan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening berbasis keluarga dan juga peningkatan literasi keuangan, dan juga notit tadi pada tanggal 17 Agustus kita targetkan 10 juta penerima bansos itu sudah punya payment ID yang akan di-build oleh Bank Indonesia. Nah, mungkin sebagai tahapan gitu Pak ya, untuk kita Bank Indonesia dapat membentuk payment ID, tentunya dibutuhkan data-data sesuai dengan rekening, sehingga pembukaan rekening untuk para penerima bansos ini sangat relevan. Jadi ada 3 bagian mungkin Pak yang akan kami diskusikan dan akan kami sampaikan. Yang pertama mungkin secara umum terkait dengan kepemilikan rekening atau pembukaan rekeningnya, lalu kemudian yang kedua terkait dengan kepemilikan rekening para penerima bansos gitu. Jadi secara khususnya, lalu kemudian yang ketiga terkait dengan payment ID. Jadi memang ini sequel. Nah, pertama Bapak untuk yang pembukaan rekening tentunya kami mendukung bagi penerima bansos punya rekening sendiri gitu ya, satu keluarga. Tentunya ini sejalan dengan target inklusi keuangan yang dicanangkan di RPJMN 2024-2029, yaitu 90% pada tahun 2029. Nah, mungkin beberapa poin yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah bahwa kita tentunya tidak berhenti pada level kepemilikan atau akses saja gitu ya, tetapi juga kita perlu untuk meningkatkan pemanfaatan rekening atau usage-nya gitu ke depan. Kalau kita tidak mau rekening yang sudah dibentuk ini hanya menjadi rekening dorman dan malah tidak dapat kita manfaatkan misalnya untuk histori penerimaan bansos ataupun histori data lainnya untuk kita lakukan assessment. Kemudian yang kedua juga kita perlu kedepankan customer centric, sebagaimana tadi Pak Erdirio juga sudah ungkapkan, kami di level teknis juga sudah menyampaikan bahwa customer centric itu kita inginkan kepemilikan rekening ini kita kedepankan termasuk kanal transaksi pembayarannya yang sesuai dengan preferensi masyarakatnya. Jadi contohnya kita umumnya memilih rekening tertentu yang biasa digunakan untuk operasional sehari-hari. Nah, ini kanalnya mungkin bisa berbagai opsi, seperti mungkin dia bisa ambil di ATM, kemudian mobile banking, dan juga KRIS. Nah, ini kita juga tentunya manfaatkan sebagai game changer yang sudah punya merchant besar gitu ya, 37 juta merchant saat ini di Indonesia, dan kemudian juga penggunanya juga sangat banyak, 50 juta pengguna pada saat ini. Nah, untuk itu ke depannya catatan kami adalah perlu dibangun ekosistem pembayaran yang kondusif. Jadi kami mendorong tentunya interkoneksi, interoperatif, dan juga omni-channel serta inklusif itu. Nah, kemudian juga untuk keberjalanan ekosistem tersebut, sepakat ini kita perlu edukasi untuk meningkatkan awareness masyarakat terkait dengan produk, fitur, dan juga risiko. Jadi sampai dengan 17 Agustus itu mungkin kita cicil dan kita secara paralel kita programkan selain pembukaan rekening dan sebagainya, itu juga program-program terkait dengan edukasi untuk awareness juga kita jalankan. Dan juga layanan call center yang handal dan juga mudah diakses, dan tentunya kita perlu memastikan kesediaan infrastruktur yang memadai, baik telekomunikasi maupun as simple as listrik gitu Pak ya, untuk keberjalanan ekosistem. Yang kedua Pak, kita masuk kepada kepemilikan rekening yang terkait dengan bansos keluarga. Kami tentunya
mendukung ini penyaluran memang sebagian besar bansos ini sudah berjalan dengan menggunakan rekening seperti PKH, sembako, kemudian program Indonesia Pintar itu tinggal kita optimalkan ke depannya. Namun Pak, sebagai catatan mungkin untuk yang kepemilikan rekening berbasis keluarga gitu ya, eh, mungkin juga perlu dipertimbangkan apabila dalam satu keluarga itu tidak hanya punya satu rekening, Pak. Jadi bukan satu keluarga satu rekening lalu kemudian anak-anaknya mungkin punya sub account seperti itu gitu. Karena kalau seperti itu mungkin kurang inklusif gitu, Pak. Apakah bisa kita misalnya di masa mendatangnya misalnya seorang anak dari keluarga ini gitu ya dia akan ikut program bansos yang pendidikan. Nah, dia harus punya rekening sendiri gitu. Jadi dia tidak menginduk pada rekening ibunya atau bapaknya gitu sebagai penerima bansos di program lainnya. Jadi tentunya ini akan lebih inklusif dan juga menanamkan kebiasaan menabung dan sebagainya. Tentunya teman-teman OJK tentunya juga punya program yang lebih terstruktur dalam hal ini. Lalu kemudian untuk mendorong kepemilikan dan pemanfaatan rekening bagi penerima bansos, ini juga usulan kami ada opsi pembukaan rekening secara mandiri, gitu ya, baik dengan mekanisme penerima manfaat menominasikan rekening yang sudah dimiliki maupun bagi penerima manfaat yang belum memiliki rekening. Jadi ada opsi buka rekening dengan beberapa lembaga penyalur. Nah, ini juga dapat dimanfaatkan single platform bansos untuk penerima manfaat yang mendaftarkan rekeningnya. Contohnya yang udah ada itu adalah website kartu prakerja seperti itu, Pak. Lalu kemudian juga, nah ini terkait dengan yang bagian terakhir yaitu terkait dengan payment ID. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa payment ID ini pembentukannya sequel dengan rekening yang sudah ada. Jadi sepakat tadi kita perlu petakan dari penerima bansos ini mana yang sudah punya rekening dan mana yang belum punya rekening sehingga ketika Bank Indonesia akan membentuk itu sudah bersih gitu datanya, Pak. Dan kami kami perkirakan itu bisa kita pakai data dari Kemensos tentunya. Nah, jadi visible sekali 17 Agustus, namun dengan catatan data dari Kemensos ini bersih, jadi ada NIK, ada nama dan nomor rekeningnya. Dan kemudian juga apabila kita pada 17 Agustus kita juga sudah ingin punya data histori penerima bansos tersebut, tentunya data dari bank penyalur dapat kita manfaatkan gitu, Pak. Jadi di 17 Agustus itu kita bisa payment ID-nya lebih komprehensif. Nah, dari situ pengembangannya tentunya secara bertahap sampai di program-program berikutnya kita tinggal memanfaatkan rekening yang sudah punya payment ID sehingga memudahkan proses digitalisasi bansos. Itu mungkin Pak 3 bagian masukan kami. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan saya, payment ID seperti apa ininya Bu? Definisinya, terus mengapa ya cuma 10 juta yang kita targetkan di 17 Agustus? Kalau ini sifatnya digital kan harusnya selama datanya sudah bisa kita verifikasi semua, sesulit apa? Atau apa kendala-kendala dari teman-teman BI untuk meng-create payment ID-nya? Silakan Bu. Baik Pak, jadi sebetulnya memang syarat utama itu memang adalah data yang lengkap dan bersih itu ya. Tadi sebagaimana saya ungkapkan NIK, nama dan nomor rekening. Sebetulnya dari program kerja kami itu sebetulnya di tahun 2027 itu baru bisa terbentuk dengan beberapa proses yang tadi saya ungkapkan. Tetapi dengan arahan ini kita sudah sepakati untuk bisa maju di 2026 sudah selesai. Tetapi di 17 Agustus 2025 ini makanya kita targetkan quote unquote sebagai piloting 10 juta. Nah, secara teknis mungkin kalau boleh Pak kami mengundang kepala divisi untuk yang membangun payment ID. Di sini ada Pak Novianto untuk menjelaskan lebih teknis. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Bu Fitri. Izin Pak Deputi, Bapak Ibu sekalian, melengkapi secara teknis Bu Fitri sekaligus menjawab pertanyaan Pak Deputi tadi tentang payment ID. Betul Pak, payment ID merupakan sebuah konsep yang masih kami coba bangun dan masih coba kami lakukan dalam waktu dekat ini untuk piloting dengan target disampaikan Bu Fitri tadi untuk bansos PKH 10 juta. Jadi secara prinsip payment ID memang kembali tadi dijelaskan Bu Fitri, payment ID dia secara sequence harus bisa kita bentuk setelah ada rekening. Artinya Pak, payment ID ini sebenarnya sebuah konsep yang dimana
orang itu kita identifikasikan secara unik dengan basis NIK-nya, kemudian kita bisa mapping hubungannya dengan kepemilikan dari berbagai rekening, dari berbagai sumber. Jadi dari pemetaan tadi Pak, kemudian kita nanti pada satu saat nanti kita bisa relasikan dengan data transaksinya, sehingga kita bisa gunakan untuk kepentingan berbagai analitik. Baik untuk kepentingan dari sisi mendorong akses keuangan dari masyarakat, pembiayaan, kemudian juga untuk dukungan kebijakan baik Bank Indonesia maupun lembaga pemerintah dan berbagai kepentingan lain. Tapi poinnya kembali Pak, bahwa sebenarnya payment ID itu merupakan suatu pengikat ID tentang akses terhadap sumber dana dalam konteks rekening dari berbagai sumber. Barangkali itu Pak, secara singkat kami bisa lengkapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Feeling saya berarti kalau data awal NIK dan nomor rekening kebutuhannya, maka pada saat tim besar ini bekerja bersama-sama dan bisa menghasilkan data yang valid melalui NIK dan NOREK, itu 10 juta harusnya bisa kita tambah dong, Bu. Gitu ya, atau Pak Tri ya? Betul Bapak. Iya kan? Kan ini program besarnya aja sudah jadi, konsepnya sudah jadi tadi, maka ya tinggal tarik data aja semua kan, tinggal kita validasi aja nanti dari teman-teman OJK sebenarnya ini. Kan kita mau ketemu 2 mingguan nih. Silakan. Ya Pak, mungkin yang diperlukan juga konfirmasi dari Kemensos gitu ya terkait dengan ketersediaan datanya 10 juta itu kita bisa bersih dan benar gitu ya Pak ya. Jadi bahwa NIK, nama dan beberapa data lainnya itu benar punya yang bersangkutan penerima bansos. Jadi memang di sini kementerian lembaga yang punya datanya Pak. Ya, memang itu tadi nih ya kita. Makanya saya jadi kebayang nanti kita akan serahkan berikutnya ini ke Kemensos. Jadi ada 2 kan model kita nanti. Kita mapping dari data yang 93 juta KK tadi. Kemudian ada juga pendekatan mapping melalui datanya apakah yang sudah mendapatkan bansos itu sudah memiliki rekening, kan itu kita bisa buat 2 pendekatan ini nanti. Nah, silakan saya kira dari Kemensos. Nanti OJK siap-siapin aja karena selesai dari rapat ini tugas OJK nih untuk buat mapping nomor rekening sesuai dengan NIK-nya. Silakan sambil dipersiapkan. Ya, Kemensos, silakan. Hadir Pak. Hadir izin pimpinan. Silakan Pak Mardi. Ya. Mohon izin Pak Deputi, para undangan lainnya dari Kemensos Pak. Ya ini sebetulnya arahan Presiden ini adalah sesuatu yang sudah sangat kami tunggu-tunggu Pak. Oke. Bahkan kami kalau boleh, kalau perlu ada impresnya untuk bisa memayungi kita semua. Baik. Karena kondisi existing begini Pak. Kebetulan saya dari Dayasos, kami ini yang kebetulan mengampu program sembako saat ini penerimanya 18,2 juta keluarga. 18,2 dari penerima sembako ya? Itu 3 jutanya itu tidak punya rekening, Mbak. Kalau dari PKH seingat saya ada 1 jutaan yang tidak punya rekening. Nah, ini sebetulnya masalah yang selalu berulang setiap tahun karena saya tidak tahu. Jadi kalau saya harapkan dengan adanya Inpres atau perintah Presiden ini nanti, kita bisa membuat atau mendorong penyesuaian regulasi atau mungkin hanya penyesuaian kebijakan saja di perbankan agar orang-orang ini bisa dibukakan rekening. Jadi mereka-mereka ini tidak bisa dibuka rekening ini selalu karena kendala-kendala yang memang teknis sekali. Jadi misal, jadi kalau tadi disampaikan sebetulnya hanya butuh NIK dan nama. Nah, kenyataannya tidak semudah itu. Jadi nama-nama orang yang mengandung tanda petik, nama-nama orang yang mengandung strip seperti Al-Rumi, Al-Ghifari, begitu-begitu itu tidak bisa dibukakan rekening, Mbak, selama ini. Belum lagi mereka-mereka yang, mohon maaf, misalnya yatim piatu sejak lahir, tidak tahu nama ibunya, itu juga tidak bisa dibukakan rekening, karena syarat membuka rekening itu harus ada nama ibu, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, itu yang sering sekali menjadi kendala sehingga existingnya sekarang ini ya masih ada 3 jutaan KPM kami yang tidak punya rekening. Nah, ini kalau ada perintah Presiden, kami sangat senang sekali. Mudah-mudahan ini bisa mendorong ada penyesuaian kebijakan untuk agar mereka semua bisa dibukakan rekening, Pak. Baik. Seperti itu. Kemudian tambahan lagi, Pak, kalau bisa dengan adanya kebijakan untuk rekening tunggal untuk bantuan ini, itu juga bisa memayungi kami karena
mohon maaf Pak, kalau masyarakat itu kan memang kalau kebanyakan kartu kan juga nggak suka. Setiap program beda rekening itu kan tidak efektif. Tapi Ya. ketika dilakukan audit Pak, ketika KPM ini menggunakan rekeningnya dan ada saldo di dalam rekening bantuannya itu selalu menjadi temuan karena dianggap itu adalah hal-hal yang dipertanyakan. Padahal kan sebetulnya bisa saja KPM itu menggunakan rekeningnya untuk mereka usaha atau untuk mereka menerima bantuan lain dari lembaga pemerintah lain selain Kemensos. Meskipun ada juga yang pada akhirnya terjerat masalah seperti judi online atau terindikasi terorisme itu juga ada. Tapi kebanyakan ketika saldo di dalam rekeningnya itu bukan hanya saldo bansos, itu seringkali jadi masalah ketika ada audit. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pak Mardi, saya ulangi berarti Pak Mardi itu punya data 18,2 juta KK yang mendapatkan bansos ya? Itu Betul Pak. sembako? Sembako saja Pak. Seluruh bansos? Itu sembako Pak. PKH Sembako. itu kalau ada teman-teman dari JS yang hadir mungkin bisa menjawab, tapi setahu saya data terakhir PKH itu ada 10 juta, sekitar 1 juta itu masih belum punya rekening Pak. PKH. Oke, jadi di Bapak ada data 18,2 juta, PKH itu 10 juta. Ada 1 Ya, juta yang tidak punya rekening gitu ya, datanya ya. kurang lebih segitu Pak. Baik, jadi pembukaan rekening tidak serta-merta NIK dan nama, tapi memang dibutuhkan selama ini data tambahan dari keluarga gitu ya, jadi ada kendala-kendala. Nah ini kami catat Pak Mardi ya, untuk kebutuhan ke depan, Siap. mana membuka rekening itu untuk keseluruhan gitu. Ada Pak Baik, Iya. ada lagi dari Kemensos? Cukup Izin Pak, Pak. terima kasih banyak. Ya. Pak Izin Mardi Pak. kalau butuhkan datanya minta tolong ya, karena kita juga butuh yang validasi nanti. Siap Pak, siap. Baik, terima kasih. Izin Baik, Pak Pak Rinto Deputi. katanya sepertinya mau ada yang mau disampaikan, silakan Pak Rinto. Siap, terima kasih Pak Deputi. Izin nama saya Rinto Tugu Santoso, saya dari Direktorat Apu PPT OJK Pak. Sedikit menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Mardi terkait dengan pembukaan rekening. Izin kami sampaikan bahwa proses pembukaan rekening itu ada dua hal. Yang pertama adalah identifikasi dan verifikasi. Identifikasi adalah mengisi form, lalu kemudian verifikasi ada verifikasi dokumen dan verifikasi face to face. Untuk verifikasi dokumen yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening orang perorangan adalah IKTP, identitas kependudukan digital, dan juga KTP anak. Nah, untuk KTP anak saat ini, jadi anak pun juga bisa membuka rekening, hanya saja memang handicapnya adalah di KTP anak belum ada data biometrik, sehingga untuk verifikasi face-to-face menggunakan verifikasi face-to-face secara elektronik. Nah, terkait dengan verifikasi face-to-face ini juga ada tiga cara, Pak. Cara yang pertama adalah verifikasi face-to-face secara langsung, konvensional, di mana pejabat bank ketemu langsung dengan calon nasabah. Yang kedua, verifikasi face-to-face secara elektronik menggunakan sarana elektronik, artinya pejabat bank ketemu dengan calon nasabah dengan melalui sarana elektronik, dalam ini adalah video banking. Dan yang ketiga adalah verifikasi non face-to-face menggunakan data kependudukan yang memenuhi dua faktor autentikasi, yaitu what you have dan what you are, sebagaimana yang dimiliki IKTP, Pak. Nah, terkait dengan program inklusi keuangan ini, kami selama ini berinteraksi dengan perbankan, ada sedikit kendala Pak terkait dengan identitas kependudukan digital. Apabila memungkinkan, barangkali bisa dilakukan secara online, Pak. Ini untuk khususnya untuk PMI kita yang di luar negeri itu, harapannya mereka juga bisa menggunakan identitas kependudukan digital. Terkait dengan program pemerintah, kami menyarankan Pak, kami sudah pernah juga terlibat terkait dengan program pemerintah, misalnya bantuan langsung bantuan untuk kaum disabilitas. Itu mekanismenya kemarin adalah ada penunjukan Pak dari pemerintah kepada bank himbara tertentu sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima
pemerintah tersebut. Lalu kemudian CDD yang bisa dilakukan di situ juga adalah CDD sederhana, Pak. Jadi karena ini merupakan bantuan pemerintah, maka resikonya juga rendah, maka dapat dilakukan CDD sederhana karena sumber dananya jelas dari pemerintah. Nah, CDD sederhana ini prosesnya juga lebih sederhana, lebih rendah daripada CDD standar. Tadi Pak Mardi menyampaikan ada nama ibu, itu misalnya di CDD sederhana tidak perlu ada nama ibu. Jadi dari 14 persyaratan itu bisa hanya setengahnya persyaratan yang bisa dilakukan. Yang kedua, sebagai contoh kemarin juga untuk bantuan langsung tunai, kami menggunakan CDD sederhana untuk kaum disabilitas. Itu yang dibutuhkan hanya KTP saja, Pak, IKTP dari yang bersangkutan. Kalaupun tidak ada IKTP karena waktu itu disabilitas, itu cukup dikoordinir oleh eh, apa eh, pihak yang ditunjuk oleh Kemensos, Pak, dilengkapi dengan surat tugas dari Kemensos dan seterusnya. Nah, ini pun juga sama, kalau memang ini bantuan langsung tunai, bansos mau diterapkan, pemerintah mekanismenya bisa seperti yang selama ini ada, pemerintah bisa menunjuk bank yang akan menjadi apa namanya yang akan membuka rekening, yang akan membukakan rekening bagi penerima bantuan tersebut, lalu nanti menggunakan mekanisme CDD sederhana, Pak. CDD sederhana sehingga prosesnya pun sederhana dan bank juga dapat secara khusus mengkelompokkan nasabah tersebut sebagai yang memang dilakukan di sana untuk kepentingan program pemerintah. Saya kira itu Pak yang dapat kami sampaikan. Eh, Lalu hal lainnya biasanya untuk rekening itu kalau tidak dipakai beberapa bank itu apabila tidak digunakan dalam waktu 6 bulan bisa menjadi dorman ya. Nah, mungkin nanti bisa terkait dengan program pemerintah ini karena mungkin tidak setiap bulan ada program pemerintah, mungkin ada pengecualian terkait dengan rekening dorman itu untuk program pemerintah. Demikian Pak, usulan kami. Terima kasih. Masih mute, Pak. Ya, terima kasih Pak Arinto. Kita masih tetap membutuhkan jawaban konkret nanti dari OJK. Bagaimana bisa membuat mapping ya 93 kakak tadi ya, untuk dipastikan memiliki rekening semua. Kami tunggu jawabannya nanti ya. Tapi kita lanjut dulu ke Kemenpan. Silakan Pak Cahyono. Ya, terima kasih Bapak kesempatannya. Mungkin ada 3 hal Pak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen Dukcapil Pak. Nah, biasanya kalau sudah ada kemudahan terkait dengan layanan digital, ini seharusnya sudah ada juga penyesuaian terkait dengan peraturan prosedurnya Pak. Nah, kalau bisa itu bisa jadi konsideran untuk kita melakukan penyesuaian untuk layanan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan Inpres 4 2025 mengenai data tunggal sosial ekonomi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Deputi. Mungkin sebaiknya kita bisa merefer Pak terhadap data tersebut yang nanti bisa juga digunakan untuk mekanisme ini. Jadi kalau berkenan nanti fokus ke arah sana supaya nanti target dalam 17 Agustus bisa lingkup terkait dengan data tersebut. Kemudian yang ketiga Pak, ini usul Pak, karena ini juga akan ada waktu ya, target untuk di 17 Agustus atau di bulan Agustus. Mungkin sebaiknya kita sudah mulai menyusun timeline Pak, terkait dengan mungkin uji coba atau piloting, sehingga nanti pada saat waktu-waktu kita bisa memitigasi Pak risiko kalau memang ada kesulitan atau ada bottlenecking terkait dengan kekurangan data atau kebijakan yang perlu disesuaikan. Nah, terkait dengan uji coba, ini kalau sudah kita lakukan juga di DTSN, ini juga koordinasi dengan lingkup di Kemenko PM, kemudian Kemensos, Kementerian Keuangan, atau di layanan untuk kesehatan dan pendidikan. Nah, mungkin saran Pak, kita bisa buatkan semacam lingkup atau piloting di area mana atau di target mana yang nanti kan tadi ya sudah ada inklusi keuangan, kemudahan terhadap rekeningnya, kemudian juga
kondisi yang ada di OJK atau BI juga sudah bisa masuk ke layanan tersebut. Supaya nanti pada saat mungkin bulan depan atau bulan yang akan datang, kita tinggal tambah saja Pak jumlah dari pesertanya sehingga targetnya bisa terus nambah. Tapi setidaknya mekanismenya itu sudah bisa kita lakukan di tahap awal untuk dicoba. Ya, Mungkin itu Pak usulnya Pak. Makasih. baik, terima kasih Pak Cahyono. Kawan-kawan dari Komdiji, lanjut. Baik, terima kasih Pak Deputi Pimpinan Rapat atas Silakan Pak kesempatannya. Yesi. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya mewakili Bu Dirjen, Bu Mira dari Dirjen Teknologi Pemerintah Digital. Dalam hal ini tadi memang sudah banyak disampaikan oleh Bu Vivi ya terkait dengan keterlibatan ataupun juga kewenangan kami terkait dengan infrastruktur di digital seperti itu. Jadi kalau misalkan di kami itu ada sistem penghubungan layanan pemerintah yang memang digunakan untuk bisa melakukan pertukaran data, data set yang juga masing-masing yang produsen data seperti itu. Jadi mungkin perlu ditentukan adalah terkait dengan bisnis orangnya, Pak. Apakah nantinya kan ini kan terkait dengan payment ID itu juga terkait dengan bank dan lain sebagainya. Sedangkan kewenangan SPLP kami itu hanya di PRPC itu skopnya di pemerintahan seperti itu, Pak. Jadi mungkin kalau misalkan nanti akan menggunakan SPLP sebagai ekosistem, sepertinya perlu ada penguatan di sisi regulasinya seperti itu, Pak, untuk penguatan SPLP-nya. Jadi itu aja, Pak, yang saya sampaikan. Sedangkan mungkin ada tadi terkait dengan keterhubungan antara data dengan operator telekomunikasi. Di sini mungkin ada teman-teman dari ekosistem bisa dan bilang di slide yang sebelumnya disampaikan oleh Pak sebelumnya itu ada keterhubungan ataupun juga cross data antara data itu dengan data yang pemilik handphone seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman di ekosistem digital yang bisa menjelaskan? Mungkin seperti itu, Pak Pimpinan Rapat, yang dapat Ya, kami sampaikan untuk baik, mendukung program ini. Kami dari Komdigi secara prinsip sepakat dan baik. mendukung, Pak. Terima kasih Pak Yesi. Pak Yesi sekarang kan kalau lah gitu ya, kira-kira untuk validasi tambahan nomor telepon ada korelasi dengan NIK nggak ya? Kalau prabayar ada, Pak. Jadi kan waktu waktu prabayar di daftarkan, jadi waktu pelaku penggunanya itu dia beli kartu, dia tuh divalidasi ke data Dukcapil, Pak, seperti itu, Pak. Baik, Tapi artinya memang sih masih ada lah ya yang jadi korelasi. betul ada korelasi, tapi yang jadi isu sih memang idealnya sih kita memang sudah menganut portability number, Pak, seperti di luar seperti itu. Portability number itu seperti yang disampaikan model konsepnya sama yang dikatakan Pak Trisiwi dari BI, Pak. Jadi ada portability number yang akan menghubungkan si A ini dia punya nomor di mana aja gitu seperti itu. Tapi itu memang RICI itu belum diterapkan di kita, Pak, seperti itu, Pak. Tapi ada ketertarikan korelasi ke situ, Pak. Ya barangkali nanti kan kita butuh tambahan untuk validasi, itu bisa kita gunakan instrumennya, ditambah dengan broadcast, Pak. Kan kita pada saat menggugah ataupun mengajak untuk membuka rekening, tentu tadi nomor yang ada korelasi dengan NIK itu ataupun nomor KK itu bisa kita broadcast, kira-kira gitu Pak. Iya sih. Mungkin nggak ya? Oh, betul, Pak. Bisa memungkinkan, Pak. Nanti mungkin ada kepanjangan untuk kita berkoordinasi sama operator telekomunikasinya nanti kita, Pak. Ya. Baik, Pak Yesi, terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, kawan-kawan dari Kemenkeu, ada yang mau disampaikan? Silakan. Dari BKF, ada yang hadir? Selamat siang, Pak Deputi. Silakan, Ya, silakan. terima kasih Pak Deputi, Pak Asdep, Bapak Ibu semua atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kemenkeu, Pak, mungkin nanti Bapak pimpinan kami juga hadir, Pak Adi Budiarso. Tapi ada beberapa prinsip yang mungkin akan coba kami sampaikan. Bu Tutus mungkin bisa ditampilkan slide, Bu, yang slide 3 saja langsung.
Halo Bu Tutus. Baik, sebentar Pak. Dan nggak ada email. Baik, mungkin sambil sambil menunggu ya apa yang ditampilkan Bu Tutus, kami sudah identifikasi beberapa angka tentang jumlah data penerima transfer pemerintah. Jadi misalnya jumlah ASN, TNI Polri, kemudian jumlah pensiunan, jumlah penerima bansos dan jumlah penerima KUR serta penerima UMI, PIP dan PNM ya Pak. Nah ini apa namanya sudah ada datanya, tapi tentu kita membutuhkan klarifikasi dan juga penjelasan kembali dari teman-teman Direktorat Jenderal Perbendaraan, apakah semua penerima tersebut sudah menggunakan data-data NIK, kemudian dikaitkan juga dengan rekening bank, sehingga nanti penjelasannya bisa. Nah ini terima kasih. Bisa ditampung. Ya, terima kasih Bu Tutus. Jadi seperti ini Pak, ini yang kami identifikasi. Nah teman-teman mungkin ada yang hadir dari CPB yang bisa memberikan penjelasan lebih detail. Apakah ini sudah dikaitkan dengan rekening bank untuk menerima transfer? Apakah juga sudah terkait dengan NIK? Nah, nanti mungkin perlu penjelasan lebih lanjut dari teman-teman perbendaraan. Seperti itu mungkin Bapak yang pertama dapat kami sampaikan. Mungkin yang kedua adalah terkait dengan kalau memang kalau tidak salah kemarin ada pembicaraan terkait dengan kebutuhan support dari APBN. Tentu yang disampaikan oleh Pak Asdep ya, Pak Asdep. Jadi kalau dukungan misalnya ada supaya rekening itu tidak dorman, tentu kita harus memilah-milah mana yang tepat sasaran. Mungkin apa desil 1, desil 2, dan lain sebagainya. Karena tentu harapan kita adalah pembukaan rekening atau kepemilikan rekening ini tidak hanya bersifat hanya memiliki, tetapi juga manfaatnya. Manfaat tersebut adalah dia juga aktif, tidak hanya menerima penyaluran dan lain sebagainya. Selain itu, kemarin juga yang isu yang ketiga adalah ada diskusi terkait dengan apakah perlu nanti diatur ketika penerima bansos itu menerima menerima uang bantuan sosial tersebut ke rekeningnya, harus meninggalkan mungkin sebagian ya tidak bisa diambil semuanya. Nah itu juga perlu perubahan-perubahan peraturan penyesuaian, kemudian juga perlu untuk dipertimbangkan apa mungkin dampaknya ya, karena komunikasinya ini harus kita sangat perbaiki bersama. Jangan sampai nanti dinilai oleh penerima bansos hak dia kok tidak bisa diambil semua. Nah itu juga suatu hal yang perlu diperbaiki, serta bagaimana mekanisme pengawasan serta penertibannya. Misalnya mereka ternyata siapa yang akan mengawasi sampai sedetail itu dan sampai mengetahui apakah mereka mengambil semuanya atau tidak. Itu mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Pak Kapus. Mungkin sebelum ke rekan-rekan dari perbendaraan, kalau ada yang hadir, Pak Kapus mungkin berkenan memberikan arahan, Pak Kapus. Sepertinya Pak Kapus Ari Budiarso sedang ada meeting atau kegiatan yang lain. Mungkin Pak Deputi, Pak Asdep, itu yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Mohon berkenan mungkin dari teman-teman Perben bisa memberikan penjelasan kalau dikaitkan dengan NIK dan juga kepemilikan rekening. Kami persilakan, ada teman dari Perben yang hadir. Ya, silakan Pak. Dari Den, Pak. Dari Den. Halo teman-teman dari Perben, mungkin ada yang hadir? Mohon penjelasannya. Karena selama ini memang BKF lebih sering menggunakan tuh data-data gelondongan, Pak. Jadi untuk perumusan kebijakan fiskal. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Silakan kawan-kawan di Kemenkeu, masih ada yang mau disampaikan? Mohon izin Bapak, mungkin sepertinya kami Pada tidak rapat semua. tidak Ya, mengidentifikasi ada rekan yang ada hadir ya. DJPB, Iya, Perben Pak, yang terutama Pak Nur sudah bisa. Hidayat, ini ada Pak Nur Hidayat, ada
Silakan. Bu Krisna Eka Wijaya, ada Pak Dwi, aktifkah? Ya, selamat siang, izin Bapak. Mohon Silakan, maaf, Pak. saya baru join ini Pak. Ya, Pak. Karena Ya. baru dapat ini informasinya. Sebenarnya kami belum dapat disposisi Pak, tapi baru dapat informasinya jika ada rapat ini. Ya. Izin Bapak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya belum paham tadi rapatnya terkait apa, karena ini baru aja join. Tapi sekilas yang saya tangkap tadi terkait dengan rekening. Gitu. Nah, kalau terkait dengan rekening, mungkin saya hanya bisa bicara yang terkait bansos, karena kebetulan di tempat kami yang terkait dengan bantuan sosial, untuk bantuan sosial terutama yang PKH dan sembako, itu dari proses pembukaan rekeningnya memang menggunakan NIK. Tetapi untuk yang program Indonesia Pintar, karena targetnya adalah siswa sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, ini kami masih belum paham mekanisme teknisnya di perbankan seperti apa, tapi dari data yang kami peroleh dari Kemendikbud, sekarang Kemendikdasmen, dan juga dari Kementerian Agama, ini menggunakan basis nomor induk siswa yang didasarkan dari Dapodik untuk Kemendikdasmen dan EMIS ya untuk Kementerian Agama. Nah, mungkin itu ini yang bisa saya sampaikan. Kalau yang terkait yang lain, ini mungkin perlu dari rekan-rekan di direktorat lain ya, seperti untuk KUR ini ada keterkaitannya di rekan-rekan di Direktorat SMI. Mungkin itu sementara dari kami. Baik, terima kasih. Saya kira kalau dari KL saya sudah berikan kesempatan. Mitra lain kalau ada yang mau menyampaikan pendapat sharing silakan. Dari Den. Iya Pak Ali, Bapak Ibu semuanya, izin kenalan tuh Bagus dari Den Pak. Silakan Pak Bagus. Ya, izin saya akan menyampaikan beberapa hal, termasuk satu hal yang kemarin dari Den presentasikan ke Bapak Presiden mengenai update dari GovTech, dari digitalisasi dengan use case-nya Bansos, yang termasuk yang beberapa yang diperjanjikan sebagaimana kita diskusikan sekarang itu untuk 17 Agustus. Izin saya screen share, Pak. Silakan, Pak. Sebentar. Terima kasih Pak Deputi Ali udah fasilitasi ini karena ada beberapa hal yang tentunya ingin kami sampaikan juga untuk menggambarkan beberapa hal terkait dengan digitalisasi DPI dan bansos gitu. Jadi pemerintah digital memang udah beberapa teman mungkin udah diskusi sebelumnya sebagaimana tugasnya Den itu memberikan rekomendasi melalui evidence-based recommendation, Pak. Jadi yang kami kerjakan kemarin itu kami mencoba membuat model pemerintah digital yang basis fondasinya itu tadi beberapa kali disampaikan digital public infrastructure pada penyelenggara berbagai urusan pemerintahan gitu. Beberapa tahun memang sudah kita mengembangkan namanya SPBE pemerintah digital, cuman kemudian gara-gara memang tidak ada satu use case yang menjadi pemersatu kemudian DPI dijalankan, maka pada kesempatan terakhir kita coba diskusikan Perlinsos itu menjadi salah satu objek yang kemudian dijadikan use case supaya DPI itu digital ID, DPI itu adalah digital payment dan data exchange di dalamnya bisa dioperasionalisasikan secara baik karena pengampunya dari banyak pihak. Tentunya sesudah Perlinsos kita ingin bergerak apakah itu ke konteks pelayanan usaha, konteks perpajakan dan sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kenapa kemudian kita memberikan justifikasi kenapa Perlinsos? Karena ke satu ya ada benefit insiden di sana pada konteks baik secara bantuan sosial maupun subsidi, di mana banyak mistarget yang diakibatkan oleh kesalahan penetapan sasaran di sisi hulunya, sehingga kemungkinan ada kemudian inefisiensi sampai kalau kemudian kita efisienkan, kita bisa menghemat 100 triliun sebagaimana kemarin sampai ke Bapak Presiden. Nah ini tentunya bagaimana kemudian, apakah kemudian dengan adopsi digital public infrastructure ini kita bisa meningkatkan keakurasian daripada program Bansos ini, maka di sanalah exercise-nya. Bagaimana kemudian 3 fondasi itu, digital ID, digital payment, dan data exchange itu bisa diberlakukan.
Ini konsep dasarnya Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini menjadi hal yang menjadi model dasar yang kemarin tentunya udah dikomunikasikan kemari. Yang paling kiri Bapak Ibu semua, ini ada DTSN, ini ada nomor 2 di sini yang tadi diulang berkali-kali. Di sini ada data bersih KPM, misalkan di sini ada PKH gitu, ada nomor 4 di sini. Ini datanya Kemensos diperlakukan menjadi Capman-nya Mensos nih. Kemudian di sini ada yang namanya You'll need to continue in the app. di sini ada namanya SPLP, Data Exchange, Sistem Penghubungan Layanan Platform, tadi udah dijelaskan juga berkali-kali. Dan di sini ada tata I kelola. didn't catch that. Could you try again? Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada blok yang sebelah kiri, objektif dari blok yang sebelah kiri ini adalah social registry. Social registry yang kemudian untuk menghasilkan data yang kira-kiranya kita mengurangi benefit insiden dengan meningkatkan keakurasian penerima manfaat. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghasilkan satu data melalui pertukaran data, di mana data DTSN sebagai data dasar, kemudian ada kriteria penerima bansos, diinteroperabilitaskan melalui SPLP yang ada di Komdigi dengan berbagai macam data. Dan inilah kemudian pada tahap ini mungkin dapat kami informasikan SPLP-nya di versi 2 udah ada di Komdigi, DTC-nya sudah ada, kemudian kriteria misalnya PK sudah ada di Kemensos, tata kelola tadi sebagaimana Bu Pi sampaikan sudah ada permen untuk termasuk di dalam masalah PDP di dalamnya. Nah, termasuk juga di sini saya mau tambahkan informasi mengenai kedudukannya Payment ID di sini dari Bank Indonesia. Jadi Payment ID ini merupakan salah satu dari segambreng data yang dipakai untuk menginteroperabilitas data-data yang ada supaya menghasilkan data di sininya itu bersih. Karena kita akan mencoba menginteroperate, misalnya saya tunjukin di bawahnya di sini, misalnya kayak kasus PKH. PKH itu dia kondisional dan graduasi. Pada PKH ini kriteria yang ditetapkan oleh Kemensos, di mana dia harus masuk DTKS, otomatis dia harus masuk desil 1 sampai 4. Desil 1 sampai 4 dia ada di DTSN dengan penunggalan yang ada sekarang. Dia mempunyai salah satu komponen yaitu ibu hamil atau anak sekolah apa segala macam. Dia dapat datanya di Dapodik atau datanya dari Kementerian Kesehatan, tidak menerima bantuan sosial lainnya, dia harus cari data dari tempat yang lain juga, bukan ASN dan bukan juga TNI Polri. Jadi nanti ini data-data ini yang melalui SPLP dia akan menghasilkan satu data bersih. Jadi Bapak Ibu semua, nanti si SPLP ini akan mengupdate data DTSN ke sebelah kiri menjadi dynamic DTSN. Karena DTSN sekarang sifatnya masih statis, maka ke depan kita akan masuk sebuah DTSN yang dinamik. Kemudian dengan SPLP ini dari Komdigi, kemudian akan menghasilkan data yang diiterate dengan data kriteria sebagaimana pemilik program untuk menghasilkan data penerima manfaat KPM yang sudah di cleansing. Nah, bagaimana tata kelola datanya tadi sudah dijelaskan Bu Bibi, nanti Bappenas melalui satu data akan menata kelolakan standarisasi termasuk protokol datanya. Ini yang blok ke-1 yang kemudian di mana SPLP itu menjadi peran yang sangat penting. Blok yang kedua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini masalah verifikasi untuk integritas penerima manfaat, di mana mulai di sini berlakukan namanya Digital ID. Kemarin minggu kemarin baru selesai seminggu di India dengan beberapa kementerian. Kami dapat sampaikan di India itu blok kiri nggak ada. Tidak ada kemudian cleansing data di India, mereka hanya memberikan ke kementerian-kementerian untuk menghasilkan penerima manfaat. Tapi ketika di sini, maka mereka melakukan validasi dengan Aadhaar di sana atau setara dengan IKD yang ada di Indonesia. Dan di sinilah Bapak Ibu semuanya, kita harapannya di sini ada kemudian untuk verifikasi penerima manfaat itu baik bagi mereka yang punya handphone, dengan mereka ber-SSO dengan IKD ke portal layanan Inaku. Inaku siapa yang akan mengembangkan, nanti akan Komdigi yang mengembangkan. Bagaimana mereka kalau tidak ada handphone, mereka akan melakukan dengan cara yang difasilitasi oleh Dukcapil, baik dengan face recognition, dengan NFC dan segala macam. Pada saat mereka dinyatakan sebagai KPM atas dasar data bersih dari nomor 4 ini, mereka akan meregistrasikan nomor rekeningnya. Nomor rekening yang kurang lebih sifatnya akan berlaku sangat omnichannel. Tidak ada lagi Bu Rekol karena semua rekening atas dasar inisiatif penerima manfaatnya.
Apakah itu rekening bank atau rekening non-bank nanti akan kami tunjukkan contoh tadi dari hasil diskusi dengan teman-teman dari Bank Indonesia. Tapi konsepnya ini akan dibuka secara omnichannel di mana kemudian nanti data dari penerima manfaat akan disampaikan untuk perintah bayar ke Kementerian Keuangan. Baru di sini masuk ke dalam sistem pembayaran Bapak Ibu semuanya, di mana sekali lagi kemudian di sini akan digunakan mekanisme verifikasi dengan digital ID lagi dan kemudian penyalurannya dengan melakukan digital apanya. Ini contohnya Bapak Ibu semuanya mengenai SPLP dan segambreng data yang nanti akan dipertukarkan. Ini contoh data-data yang ada di DTSN, baik secara data keluarga maupun secara data individu. Nanti DTSN akan menjadi dynamic DTSN dengan adanya SPLP. Dan ini mekanisme pembayarannya Bapak Ibu semuanya. Seandainya ada data bersih di sini, di list penerima target sudah bersih, ada perintah bayar, maka kemudian ada rekening bayar, ada di Kementerian Keuangan, yang kemudian nanti akan diikatkan pada walletnya yang ada di Inaku. Nah, itu nanti diskusinya ini masih dalam konteks diskusi, tentunya kalau misalnya ada pertemuan untuk diskusi yang lebih detail lagi, dia boleh ditransfer by cash, dia boleh ditransfer melalui voucher, penggunaannya atau melalui cashback. Itu opsi-opsi ini tentunya masih kita bisa elaborasi lebih lanjut. Ini progresnya Bapak Ibu semuanya yang kami laporkan kemarin, Pak Luhut laporkan ke Bapak Presiden bahwa SPLP ini sudah ada, nanti tidak ada lagi host to host karena nanti sifatnya pakai sistem penghubung layanan pemerintah melalui JIP, dan sampai sekarang untuk data sharing protokol sudah ada di tempatnya Ibu Pipi. SPLP versi 2-nya sudah ada di Komdigi dengan perbaikan arsitektur, peningkatan skalabilitas dan fleksibilitas untuk mengadopsi kebutuhan interoperabilitas yang lebih banyak. Maka sekarang yang sedang dikerjakan itu ada working group dengan antara Kemensos dengan Komdigi, dengan Bappenas, dengan untuk kemudian menguji SPLP ini untuk menghasilkan data yang cleansing untuk program PKH yang 10 juta itu. Sementara untuk digital identity kita dapat dukungan dari Pak Dirjen Teguh juga dari Dukcapil bahwa digital IKD udah siap untuk kemudian digunakan untuk menyematkan sebagai digital ID pada 10 juta PKH. Sementara untuk digital payment sistemnya udah siap semua, infrastruktur udah siap semua. Ini kira-kira Bapak Ibu semuanya kemarin yang dinyatakan dalam pertemuan itu, dataset PKH 10 juta itu 10 juta KPM udah selesai. It means bahwa kemudian data ini merupakan data hasil cleansing melalui SPLP. Yang mana sekarang ini lagi dikerjakan. Ketika kemudian datanya udah ada dalam 10 juta itu pada bulan, mungkin mudah-mudahan Pak Ali, Pak Deputi, bulan Mei udah selesai, mungkin kita bisa onboardingkan IKD sebagai digital ID-nya pada 10 juta KPM. Paraleli, nanti ada payment ID yang kemudian disematkan walaupun payment ID-nya itu masih statik, di mana payment ID ini sebenarnya untuk mentautkan antara NIK dengan transaksi yang dilakukan pada basis individu atas sejumlah rekening yang dimiliki oleh masing-masing individu juga. Maka pada 10 juta KPM, itu nanti mungkin akan disematkan juga payment ID di dalamnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, nanti mungkin Pak Yesi, nanti mungkin Abu Mira juga, ini portal Inaku juga menjadi bagian penting juga, karena ini akan dilengkapi dengan fitur digital wallet, di mana nanti si walletnya itu akan ditempelkan di sana, nanti diskusinya mungkin ini menjadi tempat bagaimana transaksi itu dilakukan melalui kris yang ada di dalam wallet itu. Ini yang mungkin beberapa informasi yang kami tambahkan, dan terakhir Bapak Ibu semuanya, untuk melandasi itu semua sebagai underlying aturannya, kami mengusulkan adanya undang-undang keterpaduan data dan sosial ekonomi nasional. Jadi tujuannya memang ketika kemudian kita untuk menambahkan sumber data dari DTSN, sehingga kita punya update data sosial ekonomi nasional itu secara baik, secara dinamik, dengan diinteroperate dengan jumlah data yang kita butuhkan, di mana nanti ketika melakukan PMT atau melakukan perankingan kesejahteraan akan lebih akurat lagi. Kemudian yang keduanya nanti akses DTSN itu akan memberikan akses kepada kementerian lembaga yang membutuhkan, termasuk juga menyatakan bahwa DTSN sebagai sumber data untuk kegiatan bansos. Di dalamnya juga termasuk masalah tata kelola dan infrastruktur data exchange. Kita juga pastikan ada perlindungan terhadap data pribadi, kemudian terkait juga dengan konteks untuk pengembangan digital ID.
Tentunya kemarin udah didiskusikan, mungkin ini akan menjadi Bappenas yang menjadi pemrakarsa daripada undang-undang ini. Itu kurang lebih Bapak Ibu semuanya, Pak Ali, kami menyampaikan apa yang selama ini dikerjakan. Terima kasih sudah memfasilitasi rapat ini karena ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kemudian kita bisa selesaikan di Agustus. Dan terakhir ini tadi diskusikan pagi-pagi nih untuk mencari mekanisme sistem pembayarannya. Itu mungkin sama teman-teman masih ada di diskusi masalah untuk menempatkan central membernya nanti akan ada di mana. Tapi nanti in detail nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tubagus. Masih sambil kita pikirkan bersama, nggak tahu kalau Pak Tubagus mungkin sudah menjelaskan atau saya yang belum clear untuk menangkap. Informasinya kan untuk nomor rekening itu masih rahasia dan ada tersebar di beberapa bank, kan gitu ya Pak Tubagus ya. Kalau data yang sudah ada tadi melalui data exchange, interoperability-nya dapat sehingga data yang terbersih sudah didapatkan, kan tetap tugas kita adalah memastikan data-data keluarga tersebut apakah sudah memiliki rekening atau tidak. Jadi Pak Deputi, nanti once kemudian dia itu dinyatakan sebagai penerima manfaat masuk list kepada 10 juta KPM PKH sebagai contoh, maka nanti akan diinfokan kepada orang itu dan orang itu harus meregistrasikan nomor rekeningnya, Pak. Oke, jadi itu pendaftaran ya dari yang Pendaftaran, bersangkutan ya. betul Pak. Betul. Oke, berarti kita mulai dari cleansing data dulu. Dari cleansing data itu baru dia harus mendaftarkan rekeningnya. Jadi tidak perlu teman-teman OJK kita tugaskan sekarang untuk mapping. Betul Pak. Korek. Itu bagaimana? Betul Pak. Betul Pak, itu bagus ya. Ya betul Pak, betul. Oke. Padahal tadi kami berpikir dari inklusi keuangan dengan arahan Bapak Presiden ini sekalian aja kita coba dorong karena kita punya target untuk peningkatan inklusi keuangan itu di 90% di 2024 ini ya, 2005 ya. Dan nanti sampai 2045 kita sudah sampai ke 98%. Nah, ini ada satu momen yang bagus. Kita sudah punya data DTSN tadi ya, DTSN itu ya kita coba buat aja dengan mekanisme teknologi digital sekarang. Ya kita dorong untuk percepatan target inklusi keuangan tadi. Kalau 2045 di 90% ya kenapa tidak di secepatnya yang bisa kita kerjakan dengan metodologi yang sekarang itu kita percepat. Gitu Pak, itu bagus. Ya jadi Pak Ali, jadi kalau kita bisa jalankan program Perlinsos, ya which is itu ada bansos di dalamnya PKH, BPNT, kemudian ada KIP, pendidikan, kesehatan, JKH segala macam, termasuk juga nanti kita lagi pikirkan bagaimana nge-reform subsidi energi dari komoditi dari harga ke direct benefit transfer, maka kemudian nanti akan data segambreng jumlah orang yang kemudian sebagai penerima manfaat. Dan dalam mendukung inklusivitas keuangan, maka kemudian orang-orang itu akan mendaftarkan rekeningnya. Di mana ketika mereka mendaftar rekeningnya, bagaimana kita bukakan omnichannel, di mana kemudian mereka mendapat fleksibilitas bagi individunya untuk mendaftarkan rekeningnya. Dan ini yang kemudian kita akan berikan kebebasan kepada penerima manfaat itu untuk meregister rekening apapun yang mereka mau, senyaman apapun yang mereka minta. Misalkan ada konteks, kemarin diskusi sedikit, mungkin ada teman-teman dari BI juga, mungkin nanti bisa masukin ada rekeningnya, walletnya si Oppo, apa Dana, apa GoPay gitu ya. Tapi at the end mungkin nanti harus dilingkan ke dalam satu akun rekening gitu. Tapi itu kita tetap membuka ruang bagi terjadinya omnichannel bagi penerima manfaat itu. Nah, selain kemudian kita memberikan literasi keuangan bagi non-KPM, mungkin bagi KPM ini kita kasih literasinya dengan cara bagaimana ketika program ini dijalankan, maka mereka didorong untuk membuka rekening seperti mungkin. Kalau kemudian kemarin kami lihat di India itu memang sistem keuangan dengan Unified Payment Interface itu udah ditahukan dengan si Adarnya itu, mereka di sisi sistem pembayarannya itu udah sangat masif. Tapi kita mungkin tidak agak berbeda dengan polanya India, maka kemudian dengan mekanisme yang ada kita sistem pembayaran kita buka omnichannel dengan berbagai sistem maupun sistem pembayaran perbankan maupun non bank gitu.
Demikian Pak Ali. Ya, baik. Terima kasih Pak Tubagus. Saya kira kita dapat dua sisi nih. Dari sisi Pak Tubagus menyiapkan teknologi digitalnya untuk memvalidasi data-data. Dari sisi kiri kami, karena ada arahan Pak Menko juga, untuk mempercepat target inklusi keuangan itu. Tadi jadi kawan-kawan OJK tetap nanti kita coba dorong bagaimana kita sama-sama melakukan pemetaan tadi. Ini Bu Vivi mau menyampaikan sesuatu, silakan Bu Vivi. Terima kasih Pak Deputi. Beberapa catatan saja Pak dari hal-hal yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi terkait datanya sendiri. Kalau itu data bansos, tentunya kita perlu pahami bahwa data tersebut adalah data dinamis. Tadi PKH misalnya, conditionality-nya adalah ibu hamil pada saat dia sudah selesai hamilnya, misalnya, mohon maaf nih pakai contoh agak ekstrim, anaknya meninggal, dia udah nggak bisa berhak lagi, gitu ya. Itu satu hal di mana data penerima dapodik itu juga data dinamis gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita tujuannya adalah inklusi keuangan setinggi-tingginya, tentunya kita tidak hanya fokus pada Desil 1 dan 2 saja gitu ya. Karena kita bicara juga mengenai kelompok menengah yang growing dan juga penerima subsidi yang jumlahnya cukup besar, Pak. Ada Ya. UMKM di situ. Nah, jadi mungkin yang kalau saya boleh saran, kita bisa fokus kalau mau ke inklusi keuangan ya, kita bisa pakai DTSN, ambil nick-nya sebagai anchor untuk masuk ke dalam Himbara, Pak. Kita lihat dulu berapa yang benar-benar financially included gitu ya. Itu saya pikir saya dengan mudahnya kita bisa dapatkan jumlah itu. Satu. Kemudian terkait dengan KYC, Pak. Ini catatan yang lalu-lalu, Pak. Ini saya dari 2012 sudah ikut hal seperti ini. Itu misalnya nama Muhammad, Pak. Di Indonesia tuh paling nggak ada 8 versi Pak Muhammad. Ya. Ini yang kenapa KYC menjadi sangat penting di perbankan. Nah, namun kalau KYC-nya ala kemarin itu berat di ongkos Pak, terutama oleh Himbara yang selama ini ngumpulin orang, buka tenda, pakai foto. Kalau dia fotonya pakai alisnya berubah, dia ini tidak ketemu lagi yang kayak gitu-gitu ya Pak ya. Nah, jadi semuanya harus dilakukan melalui digital. Ya. Digital artinya bahwa tadi yang saya bilang truth of the truth-nya itu bisa dibuktikan secara digital. Saya pikir kita bicara 93 juta, 98 juta itu akan mudah mengurangi overlapping. Nah, jadi pilot penting Pak, tetapi persoalan kemarin ya, karena kita bicara ongkos. Kemarin dikunci hanya Bank Himbara. Pada saat perluasan ke timur ya, di mana event BRI pun itu berat di ongkos ya. Nah, tadi saya lihat ada catatan Bank Umum dari Pak Tubagus dan juga tadi Pak Asdep di depan ya. Saya sangat mendukung hal ini. Di waktu yang lalu itu seperti BCA kemudian CIMB itu berminat untuk buka ya Pak ya. Nah, tapi tentunya perlu melakukan semacam mapping kekuatan dari masing-masing perbankan, baik Himbara maupun juga kalau tadi Bank Umum. Populasi di perkotaan maupun juga remote area. Jadi mungkin kalau kita bicara Bank Umum, saya nggak tahu nih, mungkin dari DKSP dan sebagainya atau OJK bisa membuka juga kesempatan bagi BPD ya, tentunya dengan beberapa prasyarat supaya hampir sama dengan Bank Buku 4 ini. Untuk bisa ikut Pak, karena saya sudah sampai ke Papua misalnya Asmat gitu ya, itu susah banget Pak. ATM tuh hanya di ibu kota kecamatan dan untuk ngambil itu dia bisa berjam-jam pakai kapal kanunya itu. Nah jadi tentunya biaya perbankan ini tentunya menjadi termasuk juga pengadaan ATM. Ya, melalui Laku Pandai ini sebetulnya waktu itu sudah dipikirkan untuk memperluas outreaching dari perbankan ya, pakai BRI. Tapi event itu pun juga masih bermasalah. Kecuali kalau dia bekerja sama dengan misalnya BPD ataupun juga Girpos gitu ya. Nah, satu lagi Pak, karena ini ngomongin financial inclusion, saya ingin perhatian kita semua untuk disable
ya. Jadi tadi KYC selain digitalisasi, permudahan untuk membuka rekening. Tanda tangan itu sulit sekali, Pak. Ya, jadi hanya satu garis, lainnya besok kemiringannya garisnya beda, itu udah nggak bisa dibuka lagi pada saat dorman. Jadi tentunya kemudahan tadi yang sampaikan Pak Rinto saya sangat mendukung. Demikian, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pipi masukan-masukannya. Saya buka ke floor, Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Silakan raise hand. Cukup? Mitra-mitra yang mau disampaikan, ini tadi ada harapan juga dari kita semua untuk mitra bisa memfasilitasi. Jadi kita akan rapat, akan intens. Barangkali teman-teman mitra bisa memfasilitasi nanti sekaligus juga menjadi mitra kami dalam merealisasikan target-target yang ada sudah kita bicarakan. Open mic, Pak. Silakan, ada dari open mic, Pak. Baik, terima kasih Microsoft, ya. Pak Ali Murtopo dan juga selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah diundang di dalam rapat yang sangat penting ini. Dari MSI, Pak, kami ingin menyatakan komitmen kami untuk mensupport program ini seperti tentunya sesuai dengan kapasitas kami, sesuai dengan apa yang selama ini sudah kami lakukan. Karena minggu lalu kami juga baru saja memfasilitasi exposure trip terkait dengan digital public infrastruktur yang dikoordinir oleh DEN dan juga diikuti oleh beberapa kementerian lembaga termasuk Capil, Bappenas, kemudian juga BI dan sebagainya. Kemudian juga kalau tadi mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh paparan yang disampaikan dan juga informasi yang disampaikan oleh beberapa KL, sebenarnya pemerintah kita sudah mempunyai semua elemen yang diperlukan untuk melakukan percepatan pembukaan rekening berbasis keluarga ini gitu. Dan setidaknya ada sejumlah penerima manfaat bansos yang sudah memiliki rekening, sehingga menurut hemat kami yang perlu dilakukan adalah melakukan mapping atau mungkin overlay antara data rekening bank dan juga payment ID dengan memanfaatkan atau berbasis NIK. Kemudian juga tadi sudah disebutkan oleh BI bahwa jika dimungkinkan seyogyanya mapping tersebut mencakup seluruh channel yang digunakan oleh individu atau oleh keluarga yang bersangkutan. Jadi bukan hanya rekening bank, tetapi juga channel-channel yang lain, apakah itu e-wallet, QRIS, kemudian bahkan postpay jika dimungkinkan, Pak, karena selama ini distribusi bansos juga salah satunya melalui pos. Sehingga kalau semua payment channels itu bisa di mapping dan di overlay dengan data kependudukan dan juga dengan sistem pembayaran yang ada, tentu itu akan bisa mengcapture seluruh transaksi keuangan yang dimiliki oleh keluarga yang bersangkutan secara lebih komprehensif. Selain itu juga tentunya berbagai jenis bansos yang diterima oleh keluarga yang bersangkutan itu, apabila itu di-linkkan dengan katakanlah payment ID gitu ya, itu akan memberikan gambaran terkait dengan macam-macam bantuan sosial yang diterima oleh keluarga yang bersangkutan. Kemudian juga dari kami siap untuk mendukung pelaksanaan program ini, baik dalam bentuk pilot implementasi terkait dengan pembukaan rekening dengan menggunakan eKYC misalnya, dengan memanfaatkan digital ID, terutama dari sisi operasional seperti yang kami lakukan lama ini. Beberapa tahun yang lalu kami juga pernah mensupport DNKI terkait dengan pilot implementasi untuk eKYC, dan kami juga melakukan bekerja sama dengan Dukcapil, mensupport Dukcapil terkait dengan pelaksanaan evaluasi pilot pembukaan rekening yang
dilakukan oleh Dukcapil bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan termasuk di dalamnya lembaga perbankan, BPR dan juga BPD. Kemudian juga kami juga sangat siap Pak untuk mendukung terkait dengan misalnya beberapa perubahan regulasi yang mungkin perlu dipertimbangkan gitu ya, berdasarkan studi ataupun berdasarkan pengalaman yang kami miliki selama ini berinteraksi dengan baik lembaga jasa keuangan ataupun dengan pemangku kepentingan yang lain yang sekiranya diperlukan untuk memperbaiki proses pembukaan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Masih ada kawan-kawan lain ini dari World Bank, TBI sama WWB, Pak. WWB. WW apa nih? Women World Banking. Ya silakan dimulai dari mana? Siapa duluan dari saya nggak persis kurang tahu. TBI dulu, Pak. TBI silakan. TBI. Baik, terima kasih Pak Deputi, Pak Asdep, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Izin Pak, dalam waktu yang singkat ini mungkin kami ingin menyampaikan pertama, saya yakin semua mitra sebenarnya juga punya semangat yang sama Pak untuk komit bisa membantu dari cita-cita yang sebenarnya sudah lama kita kaji, sudah lama kita riset dan benchmark di berbagai negara. Melihat momentum ini tentu kami TBI juga berkomitmen untuk bisa membantu Pak prosesnya nanti gitu ya. Baik yang tadi sifatnya sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya sebagai semacam mini PMO ataupun yang termasuk sebenarnya ngebantu koordinasi lintas kementerian lembaga Pak. Nah berkaitan dengan ini Pak karena kami melihat praktek butuh ada tim kecil ini sepertinya memang terlihat kalau pengalaman di tahun sebelumnya ada di Perpres 82 yang memang PMO ini jadi tugasnya memang mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan semua progres Pak. Terakhir Pak sebenarnya kalau dari meeting ini saja kami sebenarnya melihat bahwa instruksi Presiden terkait pembukaan rekening ini sebenarnya jadi satu atau sejalan Pak dengan semangat kenapa didirikannya Inpres Datasen Pak seperti itu. Jadi pembukaan rekening ini jadi salah satu bagian dari keseluruhan proses bisnis yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Tubagus dari Den bahwa jadi satu bagian dari seluruh proses bisnis untuk penyaluran ini untuk kemudian salah satu outcome-nya adalah inklusi keuangan. Oleh karena itu Pak mungkin di next meeting kami terbuka Pak tadi untuk menyampaikan sebagai knowledge partner ataupun sebagai implementation partner untuk bisa menyukseskan ini. Ke World Bank. Terima kasih Pak Deputi, selamat siang. Perkenalkan nama saya Putra Pak. Mungkin saya menambahkan sedikit tadi seperti yang disampaikan Bu Fitri, kemudian Pak Bagus, kemudian terakhir dengan Bu Vivi. Gambaran aja Pak, kalau penerima sembako itu 95%-nya itu hanya menggunakan rekeningnya untuk menarik uang. Kemudian kalau PKH 88%-nya menggunakan rekening hanya untuk menarik uang. Sementara kalau kita bandingkan dengan yang kartu prakerja, hanya 27% yang menggunakan hanya untuk menarik. Artinya 2/3 dari prakerja itu menggunakan rekeningnya untuk kebutuhan yang mungkin sesuai dengan kebutuhan keuangan inklusif lah, gampangnya seperti itu Pak. Nah perbedaannya apa antara prakerja, kemudian PKH, dan kemudian dengan sembako? Kalau untuk yang PKH dan sembako, pembukaan rekeningnya itu Bu Rekol. Kalau untuk yang prakerja, pembukaan rekeningnya itu dilakukan sendiri. Makanya pembukaan rekening mandiri itu menjadi penting, karena dia bisa menominasikan rekening apa yang paling cocok untuk dia, dan rekening apa yang paling bagus yang bisa dia gunakan. Nah, makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus, kemudian Bu Fitri, kemudian Bu Vivi, ada baiknya diberikan keleluasaan bagi para penerima manfaat untuk menentukan rekening apa yang bisa digunakan, kemudian juga diberikan hak untuk menominasikan rekening apa yang nanti bisa digunakan untuk menerima bansos, dan pada akhirnya bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan keuangan inklusif. Nah, kalau dari sisi kami sudah lama bekerja sama untuk terkait dengan keuangan inklusif, kemudian terkait dengan sistem pembayaran, dan kemudian dengan G2P. Jadi kami selalu siap untuk support aja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putra. Lanjut Bu Vita dari Women World Banking.
Terima kasih Pak Deputi atas kesempatannya. Tentunya kami dari Women's World Banking juga siap untuk support baik di sisi assessment, kemudian juga nanti untuk bila diperlukan piloting dan untuk ke sisi rekomendasinya nanti yang lebih taktikal juga ya Pak ya. Nah mungkin sangat setuju dengan banyak poin yang sudah disampaikan, terutama poin yang tadi Bu Vivi sampaikan ya Pak di akhir. Mungkin saya tambahkan dari kami ada 3 poin. Untuk pertama, tadi untuk menarik ke skala yang lebih besar atau dampak yang lebih besar dari inklusi keuangan, sepertinya untuk desil yang 40% terbawah ini sudah jelas interoperabilitasnya, termasuk yang tadi dibahas oleh Den juga ya Pak ya. Namun untuk dampak keuangan inklusif yang lebih besar, mungkin kita juga perlu mengkonsolidasikan lagi lebih lanjut bagaimana mengarah ke desil yang di atas itu. Karena targetnya kan bukan hanya di 40 desil terbawah tersebut ya pasti untuk jangka panjangnya. Nah kemudian poin kedua terkait usage atau penggunaan, mungkin ini kita juga harus ada di dalam roadmap ini ke depannya apabila ada rencana ini ke depannya bagaimana ketika sudah mendapatkan akses tetapi juga dapat digunakan karena kan prinsipnya untuk menambah pertumbuhan ekonomi ya dan berpartisipasi aktif di dalam formal ekonomi sehingga penggunaan ini menjadi poin yang penting. Mungkin cukup jelas kalau di 40% terbawah digunakan untuk rekening bansos dan lain-lainnya tetapi untuk yang ke atas di atas desil 40% ini bagaimana untuk dapat meningkatkan penggunaan dari rekening tersebut. Kemudian tadi sepakat juga terkait poin ketiga seperti yang sudah kami sampaikan di rapat kemarin, apabila kita membuka rekeningnya di level household juga perlu memperhatikan adanya inklusivitas dari penyandang disabilitas dan juga perempuan yang bukan sebagai kepala keluarga di dalam keluarga tersebut. Cuma tadi poin dari BI kan sudah disampaikan ya bahwa awalnya keluarga, kemudian nanti dalam perjalanannya akan dibukakan ke masing-masing individu. Nah, apabila itu dipastikan implementasinya sampai ke situ, maka harapannya kita bisa menyasar inklusivitas dari sisi disabilitas dan juga perempuan, Pak. Mungkin itu saja untuk diskusi lebih lanjut juga ya, Pak, ke depan yang perlu. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih. Singkat-singkat saja dari Dana, nanti dilanjut ke Res. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Deputi Ali Mustafa untuk undangan ke Dana, Pak. Salam juga untuk Ibu Fitria dari DKSP. Tadi saya lihat Ibu Fitria, halo Ibu, dan jajaran di BI. Kemudian Pak Seno dari Dukcapil, Pak Tubagus dari Dewan Ekonomi Nasional, dan Ibu Vivi dari Bappenas. Sekali lagi, terima kasih sudah mengundang kami dalam meeting ini, Bapak dan Ibu semua. Pada prinsipnya kalau kami dari Dana sebagai penyedia e-wallet gitu ya, atau dompet digital, kami siap mensupport Bapak dan Ibu untuk mendukung inisiatif ini juga. Terlebih juga kami kalau dari sisi pendukungan gitu ya, support, kami juga memiliki histori dalam dukungan sebagai salah satu mitra pembayaran insentif prakerja melalui dompet digital, dan mungkin ini juga bisa jadi salah satu yang bisa sharing juga dan bisa mungkin direplikasi ke depannya Bapak dan Ibu terkait dengan penyaluran bansos ini, karena harapannya ketika kami dilibatkan gitu ya sebagai penyedia e-wallet ini bisa jadi salah satu bagian dari pengembangan inklusi keuangan juga yang menjadi spirit kami juga di sisi e-wallet Bapak dan Ibu, dan harapannya penjangkauan penerima manfaat juga bisa diberikan pilihan sesuai dengan misalnya apakah yang berkaitan ingin melalui bank atau ingin melalui e-wallet, itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan karena jangkauan penerima bansos ini kan cukup spektrumnya sangat luas ya Bapak dan Ibu, dan harapan kami di Dana yang memiliki beberapa historical di daerah-daerah luar Jawa terutama gitu ya sebagai pengguna utamanya, itu juga bisa menjadi salah satu historical ataupun support point yang bisa kami sampaikan nanti di diskusi-diskusi selanjutnya gitu. Jadi harapannya penjangkauan penerimaan manfaat bansos ini juga bisa diberikan kebebasan untuk penyaluran bansosnya sebagai spirit inklusi keuangan, yang mana nanti kami dari Dana bisa coba memberikan perspektif lain dari penyaluran dari bansos tersebut. Mungkin itu Pak yang bisa kami Ya, sampaikan. Sekali lagi terima kami kasih. sampaikan terima kasih atas undangannya Pak Ali Ya, Mustopo. terima kasih dari Dana. Silakan dari Res. Baik, selamat sore. Terima kasih banyak Pak Deputi untuk kesempatannya sudah mengundang dan juga sudah mengundang minggu lalu untuk diskusi langsung. Dari kami sedikit saja. Dari tadi kan diskusinya bahwa ini memang harus supaya efisien, harus lewat digital. Tapi pastinya nanti di lapangan ketika akan implementasi, tentunya akan ada kebutuhan untuk koordinasi, untuk monitoring di lapangan. Saya pikir sangat penting untuk kedepannya usul ya Pak, izin untuk bisa juga melibatkan TPAKD. Tim percepatan akses keuangan daerah ini kan di lapangan sering ketika kita interaksi mereka bilang kita tuh jarang dilibatkan untuk proyek-proyek dari program-program dari pusat. Saya pikir untuk ini sangat relevan dan kebetulan kami sedang sosialisasi indeks akses keuangan daerah di 6 TPAKD bersama OJK dan Bappenas. Kami siap Pak untuk mendukung kalau misalnya dibutuhkan terkait dengan hal ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya kira cukup kita sudah bahas dari tadi Paling dan izin boleh sedikit Pak dari Den Pak, tambahan sedikit tadi takut silakan ada yang silakan kelewat Pak Rahmat sedikit saja Pak Yadin. izin. Jadi kalau tadi saya menangkap artinya Pak sebetulnya dua kepentingan soal kita digital public infrastructure yang tadi dijelaskan Pak Bagus, dan saya juga menangkap bahwa ini kan sekaligus sebetulnya ada target pemerintah untuk inklusi keuangan. Bisa saling menguatkan. Saya mungkin izin urun terbuk taktikal Pak, jangan-jangan ini juga hasil diskusi dengan teman-teman BI dan teman-teman yang lain di 17 Agustus. Yang penting kan artinya kita perlu menyiapkan tempat orang untuk masyarakat menominasikan rekeningnya gitu. Tadi seperti juga penjelasan Mas Putra. Nah, itulah jangan-jangan dan campaign itu yang harus kita mulai supaya masyarakat termasuk saya, Bapak, kita semua tuh jadi oke, saya mau menominasikan rekening saya, misalnya saya mau pakai Mandiri saya. Jadi NIK saya di mapping dengan rekening Mandiri saya. Itu kan proses yang perlu terjadi tuh, Pak. Sehingga seperti tadi Mas Putra bilang, saya juga setuju dan Pak Bagus penjelasan kayaknya Bu Rekol itu udah mekanisme yang kita harus mulai tinggalkan. Nah, apalagi dengan kata sehingga yang perlu di kick off adalah ayo masyarakat rame-rame menominasikan rekening masing-masing yang paling convenience buat masyarakat masing-masing yang belum punya itu yang tadi seperti usulan Bu Caroline terakhir yang offline, yang disabilitas dan lain-lain itu jadi part lain yang kita juga harus pikirkan. Tapi yang digital itu saya pikir bisa kita mulai sehingga nanti itu kita klaim masyarakat kita inklusivitinya seberapa besar bukan dari Bu Rekol yang kita buatkan Pak, tapi memang dari partisipasi masyarakat lewat program DPI ini yang memang sedang dibangun karena bagaimanapun DPI sebagai backbone transformasi digital ini harus kita kickstart. Makanya tadi penjelasan Pak Bagus kita mulai dari use case Perlinsos. Nah, mumpung nih kebetulan isunya juga inklusi keuangan, sekaligus kita dorong sama-sama Pak. Nah, ini kami siap juga untuk sama-sama pendalaman lanjutan Pak Ali. Saya pikir ini maksud saya ini tadi urun rembuk taktikal, jangan sampai 17 Agustus saya khawatirnya nih Pak, 17 Agustus yang kita targetkan nanti yang disampaikan ke Presiden 100%, nah belum tentu juga, dan khawatirnya nanti ya udah kita rekolin aja 100%. Nah, jadi nggak kena juga tuh tujuan inklusi. Cuman kalau kita bisa jelaskan roadmap yang matang, saya pikir ini sangat baik momentumnya Pak Ali, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, baik Pak Rahmat, saya kira Pak Rahmat sudah menyimpulkan apa yang tadi sudah saya mau buat. Jadi tidak sulit-sulit saya untuk menyimpulkan. Dari sisi tadi saya buat dua sisi ya, sisinya yang sudah ada infrastruktur yang sudah disiapkan, akan fokus kepada Perlinsos, dan datanya juga sudah ada, tinggal divalidasi aja kan gitu kan, sistemnya sudah disiapkan. Nah itu jalan Pak. Feeling saya Pak, ini by feeling aja. Menurut saya tidak terlalu sulit. Ya kan datanya juga sudah ada. Di Kemensos itu dari 18,2 juta tadi, terdata 3 juta yang belum punya rekening. Itu untuk sembako ya. Kemudian yang untuk yang PKH-nya 10 juta, itu 1 juta yang tidak punya rekening. By activity, kita mulai dari situ pun rasa-rasanya kita bisa mencapai. Nah sekarang yang menjadi tantangan kita adalah yang tadi Pak. Yang 93 juta keluarga, untuk memastikan itu punya rekening atau tidak, ini kawan-kawan OJK yang kita minta tolong. Dan ada usulan dari Bu Vivi ya, jangankan 93 juta keluarga, bila perlu yang 285, kira-kira itu, untuk mendukung target inklusi keuangan kita. Nah, paralel kan kita sekarang juga lagi menyiapkan rancangan PP, literasi, dan inklusi keuangan. Disitulah nanti kita bekerja bersama-sama bagaimana membuat rekening tabungan itu menjadi berkualitas. Nah, disitulah sama-sama nanti kita stakeholders yang terkait agar PP yang akan kita tuangkan nanti juga bisa terimplementasi dengan baik. Saya kira Bapak Ibu itu kesimpulan besarnya, kesimpulan detail akan kami kirimkan, teman-teman di sekretariat akan menyiapkan kesimpulannya. Kita sama-sama akan menerima, mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat, dan kita harapkan OJK 2 minggu bisa ada kasih kita kabar baik setelah Lebaran. Siap Pak Deputi, besok kami sudah koordinasi Pak dengan Ya, terima timnya kasih. Pak ini juga Pak. Insya Allah besok kami infokan Pak. Ya, Kami akan mantap koordinasi kali. dengan Senang kita Dukcapil dulu Pak. mendengar kalian begini-begini kan. Infonya dulu Pak, info awal besok Pak kami sampaikan. Aduh Pak Deputi. Siap Pak Deputi. Ya, kami tunggu. Iya Pak Deputi. Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat sore, selamat ngabuburit.
Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum Sore. warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Terima kasih Pak Pak Deputi. Deputi, Bapak Ibu Terima sekalian. kasih Bapak Ibu Bapak sekalian. Ibu Terima kasih sekalian. Bapak Mohon Ibu pamit. semua mohon Maafkan pamit. Terima kasih. Mantap. Izin dulu.